Lah Yesus di mana gitu loh. Nah, itu kesalahan awalnya dari cepok tadi, menambah-nambahkan masalah hadis kami. Itu yang jadi masalah awal. Baik saudaraku, jadi begini ya, kalau menurut saya mungkin beda-beda, walaupun satu jalur kita dalam kepercayaan tentang orang itu, ya jadi saya rasa secara pribadi mungkin saya juga tidak paham masalah itu, karena dalam kitab kita sebagai Kristiani atau kitab kami sebagai umat Kristiani tidak ada tertulis di mana sejarahnya Yesus itu berak, di mana dianya kencing, nggak ada. Jadi makanya saya bilang tadi Ditambah-tambahkan nggak Pak? Pertanyaannya ditambah-tambahkan nggak itu? Itu hanya oknumnya saja yang kurang paham masalah itu. Nggak, itu kan nggak ada di Bible kan? Pertanyaan yang ditambah-tambahkan kan? Tidak ada di Bibelnya. Nah, kayak gitu juga cepot tadi, tidak ada di hadis malah ditambah-tambahkan. Nah, justru itu kita hindari hal-hal seperti itu, Pak. Karena di dalam kitab Kristen itu tidak pernah ada sejarahnya dituliskan masalah-masalah seperti itu. Selain daripada kebaikan Tuhan, bagaimana sejarahnya raja-raja terdahulu, dan seterusnya sampai penggenapan firman Tuhan itu menurut Nasrani. Kalau di mana dia itu berak, saya tidak tahu Pak, mohon maaf. Saya tidak bisa menjawab masalah itu. Dan bahkan pun dibawa di hadapan pendeta siapapun, pemukas-pemukas agama, tidak ada yang tahu di mananya beraknya. Tidak ada. Ya jadi kalau oknum tadi memperlintir masalah itu tentang istri-istri apa namanya ya Rasulullah, itu saya menyatakan itu salah persepsinya Pak. Jangan kita menjadikan suatu perdebatan yang begitu apa. Bukan salah Pak, menambahkan Pak, Ya, menambahkan, menafsirkan seenak perut gitu loh Pak. Salah. Itu Karena kan, dia menambahkan, oke, makanya Pak sahabat, Pak sahabatnya orang Indonesia bukan? saya Indonesia Pak. Oke, kita saudara satu bangsa ya Pak. Ya. Beda iman. Terima Dan kasih. kami Iya. tidak saudara dengan akidah kami Pak. Ya, Itu harus dijelaskan gitu loh. Ya. Ya. Kalau saya saudara, ada Bang Juma, silakan Bang Juma. Guru. Assalamualaikum Bang Selamat Juma. siang, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tadi Waalaikumsalam. rungkit? Bukan Bang, Bangku. Bang ini Sui sahabat Ananda ini tidak terima Ya. pernyataan Abang yang mengatakan Yesus berak di mana. Silakan Bang Juma. Oh, Silakan Gurunda. Oke, baik, baik. Ya, Oke, Bang. jadi baik. Saya memahami ya, ketika teman-teman Kristen itu menolak pernyataan saya, pertanyaan saya gitu ya. Karena Yesus bagi teman Kristen itu adalah Tuhan. Tapi saudara juga harus paham Yesus itu adalah manusia. Sebagai Tuhan, ya dia tidak buang hajat. Tetapi sebagai manusia, dia sendiri yang menerangkan dalam Markus 7 nomor 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini yang diterangkan kemudian. Begitu juga ketika dia bertanya jawab di dalam kitab Matius. Bukan yang masuk, tetapi yang keluar, yang turun ke perut, keluar di jamban. Nah ini saya mengatakan bahwa sebagai manusia Yesus pasti buang air, sebagaimana di dalam Ulangan 23 ada tata cara kemudian yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka ingin buang hajat. Ulangan 23 nomor 13, di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ya untuk melakukan buang hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu kembali. Nah, ini sebagai manusia nih, apakah Yesus melakukan seperti ini? Bisa jadi, karena ini tertulis di dalam kitab yang Yesus juga imani. Nah, kalau yang tadi saudara siapa tuh penghujat itu kan menambah-nambahi, menafsir-nafsirkan. Padahal di dalam Al-Quran itu asbabul nusulnya cuma diterangkan sebatas istri Rasulullah keluar pada malam hari. Nah, sedangkan kalau dikatakan itu adalah murni asbabul nusul daripada penyebab perintah daripada hijab, banyak data di dalam Al-Quran yang memerintahkan kemudian secara terpisah untuk kemudian wanita itu berhijab. Contoh, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasal yuwaris sawatikum warishan walibasut taqwa dzalika khair
Dzalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Ini jelas ini. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan. Semoga mereka mengingat. Ini Al-Quran juga menjelaskan di Al-Quran surah Al-Ahzab yang tadi dia rangkaikan dengan hujatannya itu. Asbabul nusulnya saya sudah jelaskan, makanya saya minta pertanggungjawaban untuk dia baca. Tapi ternyata dia enggak baca, malah dia menghujat, ya sampah, ini aku enggak mau baca, ini sampah, kata dia. Lalu Al-Quran menarasikan, wa qulil mu'minat ya'dud min absarihin wa yahfad furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihim. Ini jelas perintah berhijab, jangan menampakkan perhiasan, perintah menutupi menggunakan kerudung dan seterusnya. Ini Al-Quran menarasikan jelas itu. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina gairi ulil irbab. Jelas itu. Nah ini dia, makanya saya katakan, saya minta dia baca supaya dia bisa menjelaskan perintah hijab itu asbabul nusulnya muncul di sini. Padahal ketika kemudian orang-orang munafikin ditanya, kenapa kau melakukan itu? Mereka mengatakan, kami pikir yang tadi itu adalah budak-budak perempuan, ternyata istri Rasulullah. Begitu loh. Maka muncul pertanyaan, Yesus manusia, di mana beliau buang hajat? Seperti apa dia buang hajat? Sementara dia manusia. Oh, dia Tuhan. Sisi kemanusiaannya yang kita pertanyakan. Sisi kemanusiaan yang kita pertanyakan. Nah sekarang permasalahannya adalah, mohon maaf ini, mohon maaf. Ini edukasi, gokil tapi edukasi. Apa mungkin seumur hidup Yesus itu menahan hajat? Apa mungkin seumur hidup Yesus itu tidak kentut? Mohon maaf ini. Ini aspek kemanusiaan yang kita cerita. Gak mungkin kan? Maka berhentilah untuk menghujat. Berhenti. Tidak ada kebaikan yang didatangkan dengan menghujat. Datang tuh bahas Islam, bertanya tentang Islam baik-baik. Anda ajaran kasih, berikan contoh. Orang Kristen ajaran kasih, ketika ingin membahas Islam ada etika, ada moral yang diatur. Kemudian di Islam dari bayi mereka diajarkan Quran. Metode pengajaran Quran harus ilmunya bersanad. Orang-orang yang mau mengkaji Quran, mengkaji hadis, ada tempatnya di pesantren-pesantren. Bertahun, berpuluh tahun mereka mengkaji satu ayat suci Al-Quran, satu aja. Begitu juga hadis, dipelajari semua, matannya, sarahnya, sanadnya, perawihnya, dan seterusnya dipelajari. Dan itu adalah kaidah disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai. Baru kemudian menarik kesimpulan satu ilmu di dalam Islam, penetapan sebuah kaidah di dalam hukum Islam. Ini modal Google, datang menghujat, tak berak-berak kata dia tadi. Ini kan menghujat, terus apa keuntungannya? Ibarat anak TK baca buku sampul kedokteran, dia baca, habis itu dia buka praktek. Apa keuntungannya coba? Apa? Dipermalukan. Ketika saya tanya, apakah Yesus selama 33 tahun menahan kentut? Hujat kan itu jatuhnya, tapi fakta, menyakitkan, tapi kebenaran. Mau kayak mana? Dia 100% manusia katanya. Nah ini bang, makanya sejatinya penghujat-penghujat di Kristen itu ya dari Kristen sendirilah yang memberhentikan mereka. Kami umat Islam ketika membahas tentang Bible, kami berdata. Saya katakan kepada saudara, Yesus sendiri di Markus 7 nomor 19 tadi, ya dibuang di Jamban. Artinya Yesus memberikan satu arahan
legitimasi, ya harus dijamban. Bagaimana dengan Yesus itu sendiri? Oh, dia tidak ini. Wah, buktinya dia makan. Buktinya dia disunat. Dia nete, artinya ada nutrisi masuk ke dalam tubuh. Berarti dia buang hajat dong. Nah, kalau kita jadikan lucu-lucuan, kayaknya lewat mulut guruna. jangan, nggak mungkin lah. Beliau seorang nabi yang mulia. Jadi nggak mungkin kemudian yang saya maksud yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ibu, tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil. Ya, jadi tidak mungkinlah kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa menggugurkan keimanan seorang Muslim. Enggak, percuma. Itu akan hanya merusak ajaran Kristen itu sendiri. Kalau dibiarkan orang-orang seperti ini tetap ada di sosial media. Demikian, Bung. Terima kasih, sahabat yang lain. Jadi saya izin ya tanggapi ya Bang Zum Tunggu ya. dikit. Ya nggak sakit hati kalau Paulus dibilang botak, ya udah aku kasih lihat aja fotonya. Ini Paulus lu botak, kata orang-orang Kristen. Tuh, terdiam dia. Ya udah aku kasih lagi foto-foto yang lain. Nah, Paulus tuh botak dari lukisan. Yesus lahir di kandang domba juga dari lukisan. Tuhan lu kawin juga dari lukisan gitu. Ngamuk dia. Pin, Ini matanya aku jangan ke gua, dari Pin. Agatha. Apa tuh? Matanya jangan ke gua. Oh enggak, matanya gua melihat ke taritung yang membuat tanduk gitu. Jadi kawan-kawan tolong, iman kalian itu datangnya dari dua ya, dari asumsi dan dari lukisan ya. Ingat itu. Dari asumsi dan dari lukisan. Christian Princess jangan ngamuk. Datanya ada Paulus lu botak. Baru botak nih Paulus lu. Oke, thank you. Silakan sahabat. Jadi izin saya tanggapi ya Bang Zum ya. Sebenarnya tadi mungkin saudara kita yang sedikit melenceng dari topik pembahasan awalnya di Komal sebelah tadi itu, saya rasa itu beda persepsi ya. Karena dalam kitab kita itu perintah Tuhan untuk membuang di jambang itu menunjukkan kepada orang lain, bukan pada dirinya. Di dalam kitabnya juga tidak tertulis di mana dia itu membuat hajat. Sama sekali tidak ada ayatnya, sama sekali tidak tertulis satu titik pun, tidak ada hurufnya Tuhan itu membuat hajatnya. Tidak ada. Jadi kalau saudara kita tadi yang memperlintir masalah apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zum itu, saya rasa itu manusia bego. Bagus. Seakan-akan menambah-nambahkan kitab sucinya sendiri. Itu saya bantah itu, Bang. Mohon maaf. Saya juga Nasrani. Saya tidak juga enak diperlintir masalah-masalah seperti itu. Karena di dalam kitab saya tidak tertulis masalah itu. Makanya tadi dari awal saya juga menyatakan, kita ini Muslim, kita ini Kristiani, sama-sama bersaudara sebenarnya. Bagaimana kita sekarang saat ini memberikan suatu pemahaman yang bijaksana dalam kitab kita masing-masing. Bagaimana cara kita ya mengaturnya dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita mengamalkannya? Itu yang lebih terpenting, bukan masalah perdebatan. Kalau kita jatuhnya ke sana perdebatan masalah seperti yang disampaikan oleh saudara kita tadi yang barusan keluar itu, yang bego-bego itu ya. Sekalipun Nasrani dia, tapi saya anggap bego karena tidak tertulis dalam kitab saya di mana Yesus itu berak. Mohon maaf. Jelas Bang. Karena tadi dalam kitab yang disampaikan oleh Bang Zum di situ sudah sangat jelas kok. Sudah sangat jelas di situnya. Bahwasanya itu istri-istri Rasulullah itu merupakan atau intinya menjaga dirinya supaya tidak diganggu oleh orang-orang munafik. Itu loh. Jadi kalau ada pembahasan seterusnya masalah itu ya itu bukan ranah saya untuk kesananya. Tapi yang saya tanggapi di sini tadi, kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah nabi dan tentunya kita tidak mau mengolok-olokkan seorang nabi itu. Bagi kami sebagai Nasrani, jelas ini saya menyatakan tidak tertulis dalam kitab kami sejarahnya di mana beraknya Yesus. Sekalipun dia lahir seperti manusia, itu hanya menggenapi firman Tuhan atau firman Allah yang tertulis dalam kitab-kitab kita. Tidak lain dari situ. Jelaskan? Apalagi Bang Asadu? Oh salah ya. Jadi sahabat Ananda, Gurunda aku dikit ya. Sahabat Ananda, jadi kalau dalam keimanan Kristen mayoritas, Yesus itu buang air besar atau Yesus tidak buang air besar? Saya tidak bisa menanggapi hal itu, Pak. Karena saya tidak pernah membaca.
Saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah juga diceritakan. Sudah kan? Kalau murid-murid Yesus gimana? Nggak pernah buang air besar juga murid-murid Yesus? Itu kan murid-murid Yesus. Jadi Yesus itu kita tidak bisa samakan dengan manusia biasa. Murid-muridnya itu hanya dihunjuk, jadilah murid saya. Sementara kalau Yesus, dia itu meminta supaya orang-orang yang dimuridkannya itu percaya kepadanya. Tapi kan di Yohanes 17 ada perkataan begini, Yohanes 17:22 ya. Ya. Di situ dikatakan begini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi sudah punya kemuliaan juga yang kau berikan kepadaku. Jadi kemuliaan yang punya Yesus itu merupakan suatu pemberian Tuhan untuk manusia supaya tidak sama seperti binatang. Contohnya seperti akal sehat tadi, kawan yang barusan berdebat tadi dengan Bang Zoom. Itu saya anggap sebagai binatang. Binatang karena ya dia secara tidak langsung dia memperlintir, ya, dia memperlintir Tuhannya sendiri dan mengolok-olokannya dengan tidak sendirinya. Cakep. Itu makanya harus ada. Gurunda tadi dialog sama binatang tadi, Gurunda. Kata kawan Kristen sendiri ini. Nah, itu. Bang sahabat Ananda, Ulaika boleh hum syarrul bariyah. Jadi Dia kita adalah seburuk-buruk kita makhluk. mencari musuh. agak lain ini Bang Juma. Bukan kan kita di sini ya jujur. Agak lain. Bang sahabat Ananda boleh nanya gak? Abang sunat gak sih? Siap. Kenapa? Abang sunat gak sih? Saya disunat. Karena saya Oh manusia. lain dia. Oke lanjut. Oh, yang nggak disunat Lain bukan deh. manusia kalau gitu. Itu sudah hukumnya disunat. Nah, tapi kalau masalah berak tidak pernah diceritakan tentang Yesus masalah itu. Tapi menurut abang saya ini, Mas Nandi menyatakan apakah seperti itu. sebagai Ya, manusia mohon. Yesus tidak melakukan itu? Dalam kitab kami tidak pernah tercatat Iya, betul. sejak dia menjadi manusia bahwasanya Iya. dia berak. Tapi yang tercatat di situ selama dia menjadi manusia, dia itu merupakan sebagai seorang guru. Artinya mengerjakan hal-hal yang positif, yang baik, yang bijaksana, dan untuk titik terakhirnya dia menggenapi semua firman Tuhan itu yang tertulis dalam kitab-kitab Nabi. Tidak ada sejarahnya, tidak tertulis Yesus telah berak di Yerusalem, Yesus telah berak di Batam atau di Jawa. Ini yang saya tanya menurut saudara. Jangankan Yesus, teman-teman yang lainnya juga tidak ada tertulis. Iya. Menurut Jadi saudara, makanya saya bilang tadi, saudara saya sebenarnya- ini kira-kira menurut saudara Yesus itu buang hajat tidak? Kalau secara akal manusia atau kita menyatakan dirinya itu sebagai manusia, mungkin buang hajat. Kok pakai mungkin bang? Ya. Maksudnya gini, Gurunda, mungkin Andai kita pernah katakan sekali dua Yesus kali cacat. gitu loh. Jadi alternatifnya begini, karena di dalam kitab juga tidak tertulis. Masa kelahiran Yesus saya juga belum lahir? Ya dong. Tapi dia manusia 100% bang. Ya, mungkin kalau sudah tercatat pasti saya jawab. Ada bang, di Jakarta dia berak. Ada bang, di Sumatera dia berak. Pasti Tapi dong dia saya. manusia 100%. Ketika dia dilahirkan, maka 100% dia menjadi manusia. Nah itu dia. Tapi kalau masalah beraknya saya tidak tahu apakah dia berak atau tidak. Bahaya itu. Ya itulah persoalannya, karena saya juga tidak pernah membaca dalam kitab saya bahwasanya Yesus sudah berak di Afrika, di Amerika, di Australia. Enggak pernah ada tertulis seperti itu. Jadi buat saudara saya, kalau ada oknum yang memperlintir itu, marilah kita sadar sendiri. Siapakah yang kita pelintir itu? Apakah manusia biasa ataukah itu nabi? Gitu. Bahaya itu bang. Siapa tahu cus buntu gitu. Nah, jadi Bang, saya kalau yang tidak makan, terlalu kesananya, saya Bang. pertanyaan ke Pak Sahabat ini, kalau makan Ya. bakalan berak nggak bang? Ya kalau masalah itu bang, secara logika, secara biologi juga, Ya, semua secara manusia akal. kalau Ya, makan oke. pasti berak. Yang makan itu akan keluar lagi kan gitu. Nah sekarang Yesus makan nggak bang? Sekali lagi saya menyatakan saya tidak tahu, saya tidak baca. Itu kan ada di ayatnya makan ikan goreng bang. Makan ikan goreng di mana sih? Ini kadang-kadang loh kita salah tafsiran jadinya. Oh. Jadi
Jangan kita pelintir dong. Oh, jadi makan ikan apa dong di Bible itu, Bang? Ikan yang mana, Pak? Setelah keluar itu kan sama murid-muridnya minta makan, Bang. Makan ikan bakar, Bang. ikan goreng. Di mana itu, Pak? Ada nggak tertulis ikan goreng? Dia nggak tahu. Lukas 24. Iya, bunyinya bagaimana? Lukas 24. Kemudian murid-muridnya memberikan kepada Yesus ikan goreng dan sedikit madu, lalu memakannya dan meminumnya. Bisa aja ya, ikan goreng. Terserah Bapak lah bagaimana caranya. Ini Gurunda. Itu Yesus minta dulu itu, dia minta dulu itu. Mana Iya, dia? dia minta ikan goreng. Dia minta makanan, lalu diberi ikan goreng. Iya, itu kalau nggak Yesus nggak minta makan, nggak dikasih makan itu kawanku. Ya udah percaya ya. Lanjut Dan saja. ketika Nanti mereka saya- belum percaya karena Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Gitu. Kalau nggak minta makan nggak dikasih tuh. Jadi sebenarnya masa Yesus itu apa yang semua dilakukan itu merupakan sebuah teka-teki ya. Ini ya, sebuah teka-teki bagaimana mengajarkan semua manusia-manusia itu yang ada di bumi. Artinya dia mengajarkan hal-hal seperti itu atau memperlakukan hal seperti itu, dia meminta. Artinya dia mencobai umatnya itu apakah ada rasa kasih. Karena Yesus mengajarkan kasih. Tidak lebih dari situ. Mampukah Jadi, manusia memberi kepada sesamanya kalau ada seseorang meminta sesuatu kepadanya? Jadi makan di situ tuh bohong. Makannya bohong, hiasan makan di situ atau gimana? Secara manusia kita akui memang makan, tapi secara ketuhanan, secara kebijaksanaan Allah itu dia memberikan suatu cara bagaimana menguji manusia-manusia itu untuk melakukan kasih terhadap sesamanya. Tuhan itu tidak pernah Diuji gitu loh ya. Segala milik hartamu. Kenapa nggak suruh minta harta aja kalau misalnya cuma kalau ada imanmu sebiji sesawi katanya, maka suruhlah gunung itu pindah ke laut kering. Apalagi dengan seluruh hartamu, bisa nggak kamu kasih? Ya kalau ikan goreng kan semua bisa. Nah itu yang seluruh harta itu loh. Ya, Harusnya kan udah, gitu. berarti itu sudah merupakan kasih istilahnya, Pak. Artinya sudah memahami ajarannya tentang kasih. Walaupun Gini, hakikatnya- poinnya, my bre, sahabatku, poinnya di sini. Kalau cuma pengen membuktikan kasih, mintanya hanya ikan goreng, nggak perlu Tuhan menjadi manusia itu nggak perlu gitu. Kenapa? Ya karena ikan goreng semua orang bisa minta. Itu sudah menjerumus terhadap makanan itu, Pak, kan orang rakus jadinya. Makanya ini lebih jelas Yesus itu apa ya? Yesus itu ya abis kan dia 3 hari di alam maut, ya capek lah dia kan berantem itu dengan maut itu ya Ya. lapar juga lah kemanusiaannya. Dia kan menolak waktu dia puasa kan 40 hari dia puasa. Ya 40 hari kan belum mati 3 hari dia. Berapa? Kalau 40 hari kan itu sebelum kematian 3 hari. Iya, waktu dia puasa. Jadi dia dicoba iblis di situ kan. Pecahkanlah batu ini jadikanlah roti. Tapi Nah, Yesus itu- tidak mau. Kenapa dia nggak bisa? Dia tidak mau karena dia dalam keadaan posisi puasa. Itu Lah kan yang makan Yesus. rotinya iblis bukan Yesus. Apa iblis yang makan roti? Yang nyuruh pecahkan batu jadi roti siapa? Iblis kan? Iblis. Iblisnya yang minta makan, Yesus nggak ngasih. Yesus minta makan, murid-muridnya ngasih. Apa minta Yesus? Astaga. Inilah kadang-kadang kita Ini lo ya. kawanku Lukas Logikanya 24. begini. Iblis itu mencobai dia pada saat dia puasa di belantaran.
ya, di tanah. Nah, jadi ketika dia dicobai oleh iblis itu, dia tidak pernah goyah. Nggak ngasih roti. Iblis minta roti nggak dikasih. Kapan iblis minta roti? Itu yang tadi batu disuruh jadiin roti. Saya menyatakan begini, sekali lagi perhatikan dan dengarkan. Iblis itu mencoba Yesus, katanya, pecahkanlah batu ini jadikan roti. Artinya, iblis itu mencoba Yesus dalam keadaan posisinya sedang puasa. Tapi Yesus menolak. Jangan pernah cobai Tuhan Allahmu. Sebab harusnya engkau sujud sembah kepadanya. Jelas? Nah itu dia sahabatku. Kan ini yang di sini bertentangan di sini tuh. Iblis minta roti ke Yesus. Yesus nggak kasih. Kenapa dia minta? Tapi Yesus minta makan ke muridnya ngasih loh. Muridnya ngasih loh. Yesus minta makan ya. Saya izin turun. Kalau begini perdebatannya saya izin turun. Jangan dibelok-belokin maksudnya loh kawanku. Keras lu. Janganlah. Ya. Bang Kores langsung diulti. Kan di Lukas 24, Yesus makan nggak ikan gorengnya? Makan ya, yakin. Matius 15:16, apa kata Yesus di sana? Di 17-nya. Matius 15 ya, kita 17, iya, ayat 17, data nomor 17. Matius 15 nomor 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tadi ikan gorengnya masuk ke mana? Ke mulut. Terus ke perut. Terus ke dalam perut. Ke jamban. Inilah masih misteri ilahi Gurunda, misteri ilahi. Apakah yang keluar di jamban tadi itu bagian dari sembahan mereka? Waduh, berarti. Coba. Kalau Tuhan, makanya Tuhan mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Jelas itu. Menyedihkan. Iya, soalnya kan gini Gurunda, Keluaran 29:14. Daging lembu, kulit lembu, kotoran lembu kan itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini perkataan Yesus bukan Yesus. Perut Yesus bukan Yesus. Nah, itu yang keluar itu. Itu deh. Itu deh. Janganlah ajari kita jadi penghujat. Aduh. Ini orang-orang nakal. Oke, silakan dinaikkan ten lagi atau diumumkan lagi, Dek. Pores. Soal penggalangan dana kita. Diskusi, silakan naik. Tadi banyak yang naik, giliran CP-nya kabur, malah pada gak ada yang minta naik. Andalan mereka itu. Andalan dikasih data Paulus botak marah. Ya. Kira Paulus rambutnya macam boyband apa? Kagak, Paulus lu botak, oi. Ternyata ujung-ujungnya kabur juga kan? Iya. Perkara buang hajat dipermasalahkan. Emang kenapa kalau orang gara-gara buang hijab, Pres? Gara-gara hijab. Bukan. Dia ngincer ke sininya, ngincer ke apa? Namanya itu ayat hijab turun karena kenapa? Orang-orang Kristen abad pertama juga waktu boker mereka bawa pecahan genteng buat cebok. Bukan, pakai daun. Mana dalilnya, Res? Jangan langsung Pakai daun. Daun yang lebar itu, daun apa sih namanya itu? Enggak ada daun di sana. Tunggu ya, nih aku kasih datanya ya. Aduh, astagfirullah. Pakai genteng lecet dong berdarah. Aku mau gimana sih? Ya ini aja Kasih lihat datanya, Pin. Kasih datanya. Saya curiga loh. Siapa tahu usus buntu gitu loh. Soalnya nggak ada tercatat di mana buang hajatnya. Siapa tahu usus buntu. Kan Nah, bisa lihat juga nih. mungkin. Toilet issue ya, toilet issue.
antropologis membuka semua cara mereka cebok. Nah, di sini kita lihat. Mana ya? Gua buka dulu. Namanya Pesoy Ikhwan. Nah, ini. Di masa-masa periode Yunani Romawi, sebuah busa yang dicolok ke kayu, namanya tersorium, digunakan untuk membersihkan bokong setelah boker. Apa namanya ini? Busa tersebut kemudian diganti dengan ember berisi air asin atau air cuka. Nah, gitu ya. Mereka cebok pakai cuka dulu. Kejam banget lu, Res. Nah, itu terus berikutnya di sini. Lalu author pun menyebutkan notes yang dimana ada yang digunakan fragmen berbentuk bulat dari keramik tuh yang diketahui bernama pesoe. Yunani purba. Tunggu, terus mana lagi? Nah, itu udah dua itu. Itu apa sih, Bang? Cebok pakai cuka. Ada-ada aja. Ya, nanti di sini ini aku ada data lagi, Ikhwan. Kalau yang busa ini itu dipakainya berjamaah, bareng orang-orang itu pakainya gitu. Jadi orang udah pakai satu, pakai lagi, pakai satu, pakai lagi. Tapi kalau yang cebok pakai pecahan genteng ini semua orang-orang yang hidup di penjajahan Yunani ya begini gitu. Cuman kan kita nggak ke sana gitu, apa masalahnya? Nih Ikhwan, kalau pengen tahu gimana zaman-zaman Yunani itu boker ya. Oh iya, lihat. Jorok banget lu, Res, yang lagi Bang Juma lagi makan itu. Oh iya kah? Enggak. Nah, lihat. Enggak apa-apa, kan cerita-cerita dulu, dengarkan aja. Nah, lihat ini ya. Inilah cara mereka cebok di zaman pagan Roma Purga tuh, lihat. Toilet kayak kafe. Terus ceboknya mana? Nah, lihat ada air gak di sini? Bayangin. Nggak ada. Kayak lagi ngobrol ya. Selamat datang di kebenaran. Tapi itu kayaknya gabung perempuan sama laki-laki ya. Ya, Itu ada yang duduk di bawah itu mau lap-lap dia tuh. Itu tukang lap-lap. tuh, lihat tuh. Ini baru beres. Ini masih mikir ini. Ini gua itu yang Lah pakai apa ya? Kan. Lu tahu nggak Guru Nazuma? Buset, agama kita dicecer terus, bre. Ah, gitu lagi nanti. Ini habis terguncang sama Gurunda ini. Oh iya ya, ini Yesus ternyata datangnya sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Nah, gitu. Ini korban-korban Gurunda semua nih, pada boker. Res, naik Res, awas tuh Res, jangan kabur lu, naik nih Res. Siapa tuh? Nah, ini gini, zaman Yesus bokernya kayak gini kawan-kawan, bareng-bareng mereka. Ada air? Nggak ada. Itu gabung lagi perempuan sama laki-laki. Oh, doubling, Mbak Elias, doubling. Saya mute dulu. Oke, di mute. Ini ada lagi nggak? Oh, banyak. Oh, lihat tuh. Oh, lagi boker berantem, bayangin. Kok WC-nya kayak duduk kayak gitu ya? Lah emang gini tuh. Tuh. Sambil main-main pula itu. Woi, boker lu bau katanya. Itu boker lu. Ini ketawa ya. Rungkat lo nanti Res. Pin, iklan dulu, Pin. Oh iya. Lanjut. Ya Ikhwan ya, cukuplah kita ngobrolin boker zaman perjanjian baru kayak gimana ya. Pasti si Kores nanti kena peringatan itu, yakin aku. Enggak lah. TikTok kan taunya boker itu tinju, aman lah. Selamat siang Elias Sitompul, baik. Mbak Elias. Assalamualaikum Kak. Oh Islam ya? Assalamualaikum. Islam ya? Kakak Ya, Islam ya? Cuma pengen disapa sama gurunda-gurunda semua. Oh, kirain Ya, Kristen. alhamdulillah Kak. Oke. Apa Pengen yang mau disapa disampaikan? sama gurunda-gurunda semua Kak. Ya. Semua. Iya, assalamualaikum, saudari Ilsa Sitoma. Sitompul bang, Oh, Sitompul. Sitompul. Gimana kabar? Baik. Iya bang. Alhamdulillah.
cuma pengen disapa karena Iya. saya udah fans dari lama. Oh ya, makasih ya. Bang Juma, Saudariku mudah-mudahan Elsia si sehat Tompul. selalu. Amin. Kasihan kali apa yang punya roomnya gak ada yang ini ya. Semoga sehat Nasib, selalu nasib. gurunda-gurunda semua. Iya, amin. Ya, Amin. amin. Terima kasih Iya. Bu, doa yang sama Bu Amin. ya untuk keluarga. Iya. Ya, cuman Udah, kalian itu aja. Kak. Terima kasih udah dinaikin. Oh, ini Ya. oke, Elsia ini Padahal yang mualaf lain yang atau punya gimana? room ya kan? Ya lah. Ya Mualaf kan? kan? Mualaf apa? Dari kakek. Oh, dari Mualaf kakek. dari kakek. Oh, masya Allah. Mau mualaf dari kakek. Ya kan? Yang lain aku, yang disapa gurunda-gurunda ya kan? Yalah. Yalah Mbak Elias ya. Ya, Kak. Binsar Udah miot. lama pengen naik, cuman kan terlalu rame. Kak. Ya Kak. Iya, iya, iya. Oke ya. Bye-bye. Bunda, mau iklan dulu, Bang Bunda. Juma. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang Juma. Makasih Mbak. Oh, malah bilang makasih ke Bang Juma yang naikin aku. Nasib. Ya Ivan ya, aku infokan. Ini adalah hari kelima dari pembukaan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita PL yang sedang menantikan invasi darat dari pasukan Teletubbies. Kenapa Teletubbies? Karena warnanya biru kayak Tinky Winky, itu bendera mereka. Jadi silakan bisa disalurkan ke rekening BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Dan noreknya ini Ikhwan ya. Noreknya ini ya, noreknya. Tunggu, noreknya itu mana sih? Cebi ini ini. Noreknya itu 401 ya. 401 ditambah 3000 ditambah 17173. Aku ulang ya rekeningnya. 401 ditambah 3000 ditambah 17173. Oke? Jadi Ikhwan nanti di hari ketujuh itu insya Allah akan langsung kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di PL sana. Dan nanti kalian akan melihat salah satu buktinya itu bendera Apologet Islam Indonesia akan dipangpangkan di PL, gitu Ikhwan. Stay tune. Nah ini aku juga sempat kepikiran ya kawan-kawan. Jadi di sini kan Taritung Panghujat itu iri, dengki dengan apa penggalangan dana yang kita lakukan. Aku pengen nyaranin, cuma ini udah ditolak sama Gurunda. Itu yang karisten cabang PL itu nggak usah dikasih makan aja. Biar karisten cabang Indonesia yang ngurusin itu. Cuma Gurunda menolak. Jangan, Pin. Gurunda menolak karena Islam nggak begitu, Ikhwan. Iya, aku juga ya nurut lah. Siapa tahu gitu kan, pas karistennya kelaparan gak dapet nasi kayak saudara-saudara muslimnya, karisten di Indonesia kan sadar, oh iya ya ternyata di sana ada karisten juga di PL gitu. Oke? Bang Kores, bukan yes. buat beli ikan goreng kan? Enggak ikan goreng. Itu udah ada Kristen Binsar, Bang Juma dia mau mualaf. Mulai saya ini Kristen Islam. Dia bilang mau mualaf Bang. Iya. Apa keluhan masih jadi antikristus Bang? Naikin noten yang lain aja, Bre. Ya kenapa rupanya dengan dirimu? Kalau kamu nggak mau diskusi lagi tinggal syahadat. Emang Binsar udah nggak ini apa udah capek dia dialog tentang Yesus ya. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Alhamdulillah selesai juga masaknya. Tadi kalau di bawah nonton Bang Juma, Gurunda Juma, suruh naik nggak mau naik, gimana sih lo?
Tadi yang nantang Bang Sama Juma ini ya, aku mau ngasih tahu untuk kawan-kawan Kristen ini ya yang membahas cebok 3 batu. Kalian itu jangan menghujat konsep Tritunggal kami. Jangan menghujat konsep Tritunggal kami. Kami sakit hati ketika konsep Tritunggal kami tentang cebok 3 batu ini kalian senggol-senggol. Sakit hati kami. Pedih batin kami. Oh, lagian kan apa salahnya gitu loh. Kita aja dulu di kampung masih pakai daun gitu. Itu orang yang nggak ini tuh, nggak jelas. Bintang. Sakit hati kami ketika konsep hal seperti itu aja dipermasalahin. Tahu tuh Christian Princess Binsar tuh kelakuan. Oh dia, udah tahu lah. Makanya si Christian ini kan dia jual ya kita beli, banyak lagi kita belinya, dia satu kita bisa ribuan tuh. Itu loh. Yang bikin masalah duluan siapa gitu loh. Kalau nanya ya nanya. Kalau bikin masalah duluan, ente jual kami beli. Ya udah. Ya jadi mana keadaannya masih antikristus saudara kita ini? Masih lah Bang. Masih dikit-dikit Gurunda. Mudah-mudahan bisa berhenti jadi antikristus menjadi pengikut Yesus. Ya Bang ya. Iya. Aku lucunya Bang Jonathan sebenarnya. Jonathan Nandar ini dia kalau baca kitab itu kayak moyong-moyong dia. Kenapa itu? Oh itu dalang dia. Ya coba tanya langsung ke orangnya. Itu itu intonasi namanya, improvisasi. Contoh, Payomerelohim itu kan itu improvisasi itu. Saya kan orang Sunda, ngamumule budaya Sunda, yaitu pagelaran wayang golek. Jadi ya saya baca intonasi Torah dengan membaca seperti halnya ngedalang, itu tidak ada larangannya, itu loh. Begitu, Binsar. Kalau saya orang Batak, mungkin saya akan membacakan Torah dengan logat Batak. Kalau saya orang Madura, saya bacakan dengan logat Madura. Kalau saya orang Jawa, saya akan bacakan Torah dengan mode Jawa. Karena saya orang Sunda, ya sudah. Yang penting apa yang saya sampaikan ini tersampaikan kepada umat. Begitu, Binsar. Paham? Ya, oke, Bre. Oke, teman-teman, mana nih agama Kristen? Kenapa giliran ada Gurunda semuanya pada takut? Naikin yang Kristen lah. Oh mungkin gini, mereka ada karena Gurunda semua yang di atas mungkin. Kalau cuma si Jonathan mungkin banyak yang naik itu. Bukan, mereka itu takutnya ke Bang Juma. Aku juga heran. Padahal kini kan sosmed ya, ngapain ditakutin? Diskusi aja baik-baik. Bang Juma baik kok. Lagian Bang Juma nggak bukit rekam kamu nih sosmed. Ayo tenai. Lagi tidur siang. Oke. Kau Binsar naik ke sini kalau gak mau diskusi kamu ngapain? Binsar. Tapi kan saya spesial lautan kesayanganmu. Babami. Emang teh. Baduat. Ayo. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Binsar mau parkir ya. Ayo. Yang mau mualaf silakan. Kok nggak mualaf aja lah kok Binsar. Mana nih Kristen? Mereka lagi menghujat di sebelah sini lah. Sini. Pertanyaan satu ayat aja panasan tuh, paten di bawah. Apa itu?
Kalau mau menghujat itu di depan Gurunda, di depan Kandayona, Ustadz Yusuf, Akhian gitu. Menghujat itu depan kami sini gitu. Ah, Jadi iya, bener. kalian mendengar counternya. Iya nih, kalian pengecut tau gak sih? Si CP kocak terdiam. Mana dalilnya Paulus botak? Haya foto Paulus botak. Diem dia. Kores dapat foto Paulus. Saya sih Pak dari kecil Kristen nggak pernah lihat foto dia loh. Keren Ya, banget sih ada gitu. Karena yang diimpor ke Indonesia kan cuma foto Yesus, foto Maria Yes. gitu loh. Kalau foto Santo itu jarang banget, kecuali Katolik ya. Kalau Santo Katolik banyak, tapi kalau langsung ke Paulus itu nggak pernah lihat juga sih. Santo itu apa sih? Orang kudus. Santo itu yang pastor itu ya? Heeh. Oh, gitu. Bukan orang-orang kayak kudus gitu, kayak kita kalau ditarik ya kayak ulama-ulama yang sudah meninggal tapi yang berjasa buat agama gitu. Asik. Emang Benar gak bro, Kres? Ah, Kayak oke, gitu oke, kan? oke. Ini menarik nih si Binsar nih. Bukan kayak apa ya kalau di kita ya? Enggak, Santo ngajar gak Santo? Kalau ngajar ya alim. Alim lah, kalau di Islam itu alim. apa ada. sih Santo? Nih bre. Tuh. Pastor. Manscain icon, Saint Paul icon, monastery icon tuh. Rambutnya itu kok sedikit banget, cuma di Ada tengahnya rambutnya di belakang. Ini sisanya habis. Di belakang mungkin berpikir dia. Itu lapangan golf itu, lapangan orang main golf. Tuh, dikasih foto kayak gini, si CP ngamuk. Emang kenapa kalau botak? Lu kira rambut-rambut Santo lu kayak Sensaya gitu loh, berkibar-kibar, merah merona. Enggak, bre. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Wah, tadi malam di rumahku ngeri banget, oten banyak banget. Wow, iya. Di rumah ya? Dialognya langsung. Di room, bukan di rumah, di room. Oh iya, siap. Tapi pada kabur semua sampai jam 3. Kalau ini apa, Pin? Bentar, gua buka nih. Ya agama Kristen mau diskusi. Apa itu bangnya? Pin, kalau ini apa, Pin? Siapa ini, Pin? Itu kan agama apa, Bang? Romonya Katolik Ortodoks kalau nggak salah. Oh, Katolik. Tapi kok ada Chinese begitu? Ini gurunya Aderion. Ini. Dia ini adalah murtadin. Langsung bikin denom. Gue bilang juga apa kawan-kawan? Lu kalau masuk Kristen, jalur Islam, lu itu langsung menjadi warga kelas pertama di dalam gereja. Iya, bahkan orang yang murtad ini pengalaman saya ya. Saya bukan pengalaman saya pernah murtad ya. Ini pernah ada lah yang murtad ini itu dijadikan menjadi kesaksian dan akan diundang di wilayah-wilayah gereja. Jadi di gereja itu akan menjadi saksi dan dia bersaksi bahwa ya itu kalau saya dulu di Islam bla 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 gitu. Makanya saya masuk Kristen begitu. Iya gitu Ikhwan, keren lah coba Pin, lu dekat Google ya, googling Epimanikion. Ini aja, siapa namanya? Akhian saja. Jadi artis gereja, iya. Epimanikion ini gelang penutup tangan yang sering dipakai oleh para pendeta, pastor. Penutup penggelangan tangan. Pada kedua pergelangan tangan episkop, presbiter dan diaken terdapat semacam gelang penutup tangan pendek dalam kurung seperti yang ada di tangan polisi lalu lintas. Maka itu Epimanikom namanya. Itu dalam kekristenan. Monggo Binsar di googling aja tuh Epimanikion. Si Binsar pura-pura nggak denger itu.
Iya. Dia pernah nggak dengar tuh. Gede, bentar, besarin nanti balik lagi. Nih, kalau nggak percaya. Itu teman-teman Kristen nggak ada yang naik itu. Naikin lah. Tolong jawab Ada dong. Binsar, cuman kau doang. Ada kedua pergelangan tangan, episkop, presbyter dan diakan dapat semacam gelang penutup tangan pendek seperti yang ada di tangan apa ini? Polisi. Lalu lintas. Polisi lalu lintas. Thank you, lanjut. Iya. Maksudnya apa itu? Berarti polisi ikut-ikut setelan pendeta gitu ya? Oh, Wah, Bang Kores jangan bawa-bawa polisi, Bang Kores. Itu datanya begitu. soalnya yang ngomong itu polisi. Seperti itu gitu loh. Silakan gedein lagi Bang Jumanya biar akan pada naik nih yang pinter. Pada takut sama Polisi Gurunda. jadi apologet Heran. kan nggak ada Nggak apa-apa. polisi jadi apologet. Nggak apa-apa. Ini Binsar. Binsar pura-pura Ya, budak ya. gitu. Kenapa, Bre? Tanya aja lah, Bre. Tanya. Apa ya? Ya. Oh, begini. Kan aku nanya ini aja deh. Kitab yang diberikan ke Nabi Isa itu sekarang di mana, Bro? Maksud saya bahannya gitu loh. Barangnya itu gitu, kitabnya itu. Barangnya ya. Nanya itu dulu. Iya. Oke. Enggak, Gurunda. gini maksud saya, kenapa aku nanya itu, biar kan contohnya siapa tahu bisa saya dapat infonya di mana. Mau contohnya mau baca apa gimana kan gitu maksud saya, Bro. Iya, ngerti. Yo Gurunda, kitabnya Nabi Isa kemana sekarang Gurunda? Kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Gurunda? Iya, Bin. Oh, bukan ini. Ini Burundi, ini bukan Gurunda. Burundi. Gurunda. Oh, Gurunda. Kasih ini Jauh aja, dari Bang. perangkap tuh, Res. Kasih perumpamaan aja sama Binsar, susu dengan madu tuh. Jawab ya. Jadi gini, nggak melulu buku artinya ikhwan. Madre Binsar. Misalnya contoh kita ambil di An-Nisa ayat 24 ya. An-Nisa ayat 24. Ini gua open cam. Nah, An-Nisa 24 gua pakai ini aja deh. Ini. Nah, lu lihat di sini ya. Mana dia? Ini. Kitaballahi alaikum. Nah, di sini kan ada kata kitab ya, kitaballahi alaikum. Nah, kita lihat kata perkatanya. Nah, kitabah. Itu artinya apa? Dekrit atau ketetapan. Ketetapan. Oh ya. Terus? Nah, jadi ketika ditanya barangnya mana, ya nggak bisa karena ketetapan Allah bukan barang. Ketetapan Allah adalah apa yang disampaikan Allah kepada nabi-nabinya. Sehingga gini simpelnya Binsar kalau dalam Islam itu. Apa sih Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu secara general? Itu adalah wahyu khusus kepada salah satu nabi, nabinya Allah. Contoh misalnya wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam namanya Taurat. Wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam namanya Zabur. Wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil. Gitu. Jadi nggak melulu bentuknya gitu. Itulah kenapa. Itu berarti yang diterima Isa itu bukan bentuk tulisan langsung kayak bentuk bahan kertas gitu ya, Bro ya, maksudnya ya. Yes, exactly. Oh, oke ngerti. Ya masuk akal. Ya betul. Saya kira selama ya itulah salah satu selama ini yang saya pengen tanya juga ke teman-teman, ternyata penjelasannya emang masuk di akal sih sebenarnya. Sebenarnya bukan kayak tulisan udah tertulis dari surga tiba-tiba di bawah Isa gitu kan, bukan gitu kan konsepnya kan. Bukan gitu. Oke bro, thank you. Siapa yang bilang kayak gitu, Bang? Semua para nabi Enggak, itu maksud saya, itu makanya saya bilang itu
yang saya kira selama ini gitu loh, maksud saya, bro. Ya, bukan masuk apa-apa ya, bro ya. Aman, aman. Pak, aman. Itu mencerahkan gitu loh. Itu makanya di Allah itu berfirman di surah An-Najm ya, An-Najm. Nah, di sini. Wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha, gitu kan. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan gitu. Ini kan nanti kita nemu nih preferensinya. Ini zaman gua ini ya, argumen jadul lah ini. Nah, misalnya kita lihat di tunggu. Mana nih dia? Ah, ini dia. Nah, bisa kita lihat di keluaran ini, terus kita buka lagi di sini. Nah, ini terus ada lagi di mana dia? Nah, ini lihat, perhatikan ya. Taurat, Zabur, Injil, tadi Al-Quran ya. Sekarang lihat, apakah yang ada dalam Nabi Muhammad SAW sama dengan tiga nabi lagi yang diberikan kitab? Perhatikan persamaannya. Ini Nabi Musa ya, ini Nabi Musa alaihissalam ya. Di Keluaran 4:12, ketika Tuhan ngobrol dengan Nabi Musa. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sama konteksnya ya, sama Nabi Muhammad ya. Iya, betul. Nah, Aku Nabi Musa diutus gitu kan? Ya, kita lihat sekarang Zabur. 2 Samuel 23 nomor 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Zabur. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Sama ya? Nabi Daud nih. Tuh, perkataan Daud. 2. Sekarang yang terakhir Yesus, Injil. Iya, sama betul. Injil Yohanes 12. Merah, Yesus. Aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Semua sama. Iya. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitulah, macam-macam kayak gitulah. Jadi tadi udah gua buktikan Daud, bukan Musa, Daud alaihi wasallam. Sehingga yang namanya kitab itu adalah memang yang keluar dari mulut nabi-nabinya. Kalau udah keluar dari orang lain, my bre, dalam Islam itu namanya hadith, atsor, dan khobar. Hadith itu perkataan Nabi, atsor perkataan sahabat, khobar perkataan orang-orang lain. Anjir, keren banget Islam, Masya Allah. Urutan-urutannya gitu harus jelas semua gitu ya, maksudnya bro, yang mana yang Nabi gitu-gitu ya. Iya gitu, supaya kita tahu perkataan siapa nih yang kita bahas, supaya kita tuh balik lagi, Islam kan tauhid dan syirik gitu. Jangan sampai kita menyetarakan perkataan manusia dengan Tuhan kita, bre. Makanya kalau betul. Lu lihat perhatikan ini ya. Ini kitab lu ya. Ini kitab lu, kita lihat nih. Kan di sini ada kisah Yesus, kisah di sekitaran Yesus. Nah, itu kalau di kita namanya sirah nabawiyah.
Nah, jadi perjanjian lama, perjanjian baru kalian ini yang menceritakan kisah orang-orang dari Kejadian sampai Wahyu itu sama dengan ini, my bre. Tuh, ini Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah, iya. Nah, ini kalau direndengin sama kitab kalian ya sama-sama aja bentuknya. Ada dari zaman Nabi penciptaan, ini dari zaman Nabi Adam, ini nanti zaman Nabi-Nabi Israel dan Arab, terus Nabi Muhammad, ini kisah Nabi Muhammad, terus setelah Nabi Muhammad kisah Islam, habis kisah Islam nanti baru ke akhir zaman, hari kiamat, hari penghakiman dan surga di sini. Itulah. Aduh, jatuh. Jadi mentoknya perjanjian lama perjanjian baru di kami Islam itu setaranya sama sirah nabawiyah gitu. Kecuali kalian bisa mengambil semua perkataan Allah Bapa di sini lalu disimpan begitu aja, itu baru jadi itu baru jadi setara dengan Al-Qur'an lah, bisa setara sama Al-Qur'an kalau kalian mencabut semua perkataan Tuhan dengan meninggalkan semua perkataan manusia. Karena kalau kayak gini lagi kawanku, kita lihat ya. Misalnya Matius berapa ya? Matius 15. Kita lihat di sini Matius. Bukan. Lukas ini harusnya. Ini di Lukas menarik ini. Oh, Markus ya. Markus. Mana nih Oten? Ayo naik dong. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi. Silakan kalian naik, bro. Nggak usah takut. Kami gak makan pilih lawan Bang Juma, Kores, Kayu Satu Sup, yo. Dari tadi nggak ada naik ya? Emang benar-benar nggak ada itu? Masa nggak ada teman-teman ini yang mau diskusi? Udahlah, kok sadat aja lagi. Kalau saya dibilang mau berdebat bang, udah malas itu. Aduh, buat kalau aku dapat apa sih? Kalau aku mah udah mendingan belajar aja deh, jangan menghujat gitu aja, udah belajar. Saya punya pertanyaan. Setelah kamu kan udah malas tuh kamu bilang, berarti kamu sudah oke, silakan Kores. Tunggu lihat ini. Nah, ini nih. Kalau kita nyampurin perkataan manusia dan perkataan nabi gitu, jatuhnya nanti begini, Bre. Markus 7:19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Ini merah Yesus. Tiba-tiba kan ada kesimpulan nanti yang difitnahkan kepada Yesus. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Loh, kok bisa begitu gitu loh. Yang kayak gini-gini lah, Bre. Itulah kenapa dalam Islam itu Allah Azza wa Jalla firman-Nya itu tidak kami campurkan. Jadi firman-Nya Allah ya udah itu aja firman Allah, diem firman Allah. Teman-teman, mohon ini, aku boleh ini nggak? Aku mau bilang, aku mau bikin temanya apakah Tuhan nete, boleh nggak? Janganlah. Jangan ya, bikin stiker. Apakah Tuhan nete? Jangan. Gak usah ya. Oke. Lanjut, Res. Nah gitu, jadi kawan-kawan Kristen dan Binsar. Yuk, pertanyaan berikutnya apa, Bin? Ini aku ini bukan sih pertanyaan dari Quran gini, bro. Masalah yang perang ini gimana? Kita ini contohnya saya lihat, gimana lah ya, kasihan Palestina seperti ini, pertolongan dari atas itu bisa kita gambarkan nggak seperti apa, bro? Maksud saya gini, dalam ikut campurnya Tuhan itu gimana gitu loh, ya keadaan sekarang para bang gitu. Bukan dari Alkitabmu yang kutanya soal ini gitu. Kan jadi udah dari dulu diterang nih, kita belum pernah lihat mujizat itu ada gitu loh bagi teman-teman di Palestina sana sekarang gitu. Oh ya, jadi dalam eskatologi Islam itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, bukan Allah deh, astagfirullah. Para umaro dan ulama kita itu mengatakan
begini, biasanya kejayaan Islam itu 100 tahun sekali datang gitu kan. Kita kan runtuh ini Khalifah Utsmaniyah 1924. Ya, anggaplah itu titik nol ya. Islam selama 11 abad, maka 100 tahunnya 1924 tambah 100 berapa? 2024. Nah, itulah 2024. Ini kan menuju 2024 nih, Binsar nih. Nah, untuk pembukanya udah kita lihat sendiri ya. Kita lihatlah 2024 kejadian nggak tuh 100 tahun kejayaan Islam kembali kayak gitu. Karena posisinya gini. Misal ini gue pakai kura-kura ninja ya, kura-kura ninja untuk Palestina, Teletubbies untuk Israel, Ikhwan. Jadi mohon dipahami. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kita kura-kura ninja ini terus-terusan dirusuhin sama pasukan Teletubbies, yang gua harapkan dan juga gua takutkan itu adalah umat Islam bersatu nantinya. Nah, di situ itu dulu pertama, umat Islam bersatu. Sehingga apa? Nanti yang kafir, negara kufar ini mereka pun akan mencoba menghalangi persatuan umat ini. Gitu, Bre. Nah, ya jadi kalau Islam tuh enggak perkara mujizat tiba-tiba Israel punah kayak begitu. Enggak, Bre. Mujizat dalam Islam itu ada dalam ikhtiar kita, ada dalam usaha kita. Dan itu bukan dibilang mujizat, namanya maunah. Karena zaman mujizat itu zamannya nabi-nabi. Di kita namanya maunah, pertolongan dari Allah kepada orang-orang seperti kita ini. Nah, itu tunggulah di 2024. Oh, oke. Mantap. Oke, bro, ya. Binsar, apa yang membuatmu tidak mau lagi diskusi? Apa kamu sudah merasa, oh iya ya Islam itu benar? Apakah punya pemikiran seperti itu? Bukan, itu jatuhnya saya lihat kayak nambahin di dosa di kita, maupun dia Kristen apa Islam gitu. Kalau berdebatnya, apalagi udah saya kayak tadi sampai udah kembali menghujat, jadi kayak nggak beragama maksudnya. Kelihatan gitu loh, kayak takutnya kayak nambahin dosa gitu aja. Udah capek lah seperti itu, kayak nggak ada gunanya. Makanya saya bilang kalau kenapa kamu takut dosa, kan kalian udah ditebus. Nggak, kenapa kamu takut dosa, kan kalian sudah ditebus. Tebus apa? Nggak ada. Yesus nebus dosa, yang ditebus itu manusia dari dosa. Gimana sih? Udah. Yesus menebus manusia dari dosa. Artinya kalian kan udah enak, kalian udah ditebus ya kan dosa-dosa kalian. Apalagi yang ditebus manusianya. Contoh nih, aku terjebak di lumpur, yang diselamatkan itu aku manusianya, bukan lumpurnya gitu. Itu pun kau tahu. Pemikirannya itu itu pun kau tahu. Udah UTS nggak usah dipaksa. Gue lagi pengen cerita kura-kura ninja sama Teletubbies dulu. Biarin aja dia nggak mau. Kayaknya cikal banget ini. Semuanya. Ya, siap Kak Yusuf. Lama banget udah ceritanya, dari zaman-zaman kitab-kitab agama-agama gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sambil nunggu teman-teman hotel lah. Iya, nanti kalau ada cerita ya ini baru kita gas ya. Nah, sekarang gini juga Binsar, posisinya itu. Lu coba pakai logika deh ya. Lu udah tahu peta West Bank sama Gaza, udah tahu? Kalau peta di kami bro, di Alkitab malah loh, setiap isi Alkitab yang buku nih pasti ada peta Israel loh malah. Makanya kan pernah teman bilang gini, teman-teman, jadi kalau mau lihat Israel gimana, ya lihat aja di belakang Alkitab gitu, pasti ada peta di situ gitu malah. Nah, udah tahu kan Israel sekarang segede apa, Palestinanya segede apa, udah tahu kan? Iya betul, udah jauh banget. Seperti Presiden Turki aja bikin gambaran memang udah parah. Nah itu kan lu perhatikan, Gaza kan kecil banget ya. Gaza itu kecil banget. Coba lu pakai logika, kalau emang ngerusuhnya udah separah itu, kenapa nggak langsung diratakan aja oleh siapa? Oleh si pasukan Teletubbies ini. Kenapa nggak langsung rata? Itu rata sekali bisa itu kalau si Teletubbies mau. Tapi kenapa nggak mau? Tahu nggak lu kenapa nggak mau? Oke bro. Udah tahu kan?
Nah, itu nggak tahu lah aku, kalau dari versi kami nggak ada memang, soalnya kan rata-rata ya di kita dukungnya Israel saya lihat, padahal ya kasihan juga masa terang didukung seperti itu, yang gimana ya bilangnya ya, yang ngebom yang ini kan didukung gitu. Kita bukan membela Palestina ya, bukan, tapi yang kita belakan ini ya apa, masyarakat yang di sono, masyarakat yang dosa gitu loh. Kristen juga langsung orang yang merang gitu. Kok pinter kamu, Binsar? Jadi gini, Sar. Kenapa Israel bukan Joker, keluar lagi gua. Kenapa Teletubbies gak mau menyerang Binsar? Karena Kores. Kores, ada penghujat mau naik, Kores. Oh ya udah, tunggu dikit. Guruna udah masuk pas banget. Jadi gini, gua Bang Juma. sambil dinaikin. Bang Juma ada penghujat mau naik, Bang. Boleh? Mau ngapain dia? Gak tahu, mau menghujat. Nama akun kualitas. Kualitas? Yes. Nggak kenal. Gimana, Bang? Ya udah naikkan lah. Kalau aku itu dengerin omongan teman-teman. Kalau kata naik, kalau enggak. Belum kenal sama dia. Kok belum kenal, Bang? Dia terkenal menghujat, Bang, ini dia. Terkenal di mana? Berkualitas. Yunani dan Palestina terkenalnya gitu. Ya ini aku kasih tahu dulu. Tahu-tahu sejarahnya nggak clean, salah aja terus. Nah jadi gini, kenapa Israel Masih antikristus, Bang? Oh ya, lanjut tuh. Takut. Masih antikristus Anda. Iya. Ngapa kalau tadi pun ditanya siapa cuma nggak bisa nunjukin data? Masih antikristus Anda. Lo biasa ditunggu siapa si CP, dikik dia tadi. Dikik katanya. Kabur dia dikik, dasar roten. Kabur dikik. Dikik dia login katanya kabur ngarang Balua dia apa? Bro Chris, nanti lanjut ya bro ya. Mereka dulu lah. Buka data. Oke. Masih antikristus saudara. Kau jangan sama-samain lah. Beda kak kita. Ya beda lah, kamu antikristus kok. Jangan kau samain Kristus sama Isa, udah beda itu. Ya memang beda. Yesus makhluk terkutuk di atas tiang salib kok sama dengan Isa yang manusia mulia. Udah beda Beda lah, ya emang beda. Siapa kalian aja yang ngemis-ngemis mau disamakan? Kalian. Buktinya kalau di Al-Quran disebut Rasul Isa, Rasul Allah. Isa disebut Rasul. Isa disebut Rasul di dalam Al-Quran. Tunjukkan silsilamu. Isa disebut Rasul di Al-Quran. Kenapa kata Rasul kalian ambil untuk Paulus? Kenapa? Isa disebut Rasul di Al-Quran. Kenapa kemudian di dalam kitabmu Paulus malah diambilkan istilah Rasul? Jangan kepedean udah beda silsilah. Lucu. Rasul itu Isa. Udah beda silsilah. Tidak malu. Kenapa pula kemudian Yesus disebut Rasul juga di tempatmu? Nanti kayak tadi suruh buka dalil, dibuka dalil nggak bisa jawab, merocot. Loh, apa yang tidak bisa kami jawab? Justru dia bawa data nggak bisa dia baca, kan lucu. Mau membahas Islam, mau menghujat Islam, giliran ditanya Yesus itu beraknya di mana dia? Lari. Ditanya Yesus di mana? Lari dia. Ditanya kenapa Yesusmu itu makan ikan goreng? Ya karena dia manusia. Sebagai manusia dia buang hajatnya di mana? Kan lucu kalian itu. Sudah tanya dalil ditunjukin sama dia. Kalau nggak cocok, kok pakai dalilmu. Oh ini yang saya kan bacakan dalilku. Saya kan baca dalilku. Mana ada kau baca cuma. Makanya jangan nyembah manusia supaya otakmu berfungsi. Manusia kok disembah. Asal-asal kalau memang salah. Bagaimana kalian mau mengajari kami tentang Islam? Membaca kitab kami aja kalian nggak bisa. Membaca bahasa Yunani aja kalian nggak bisa. Sesuatu membahas Islam. Masih ingat kau tanya Billy itu? Memisahkan, membedakan antara manusia dengan Tuhan nggak bisa. Membedakan antara garpu dengan sendok nggak bisa. Datang-datang bahas Islam.
Kalau Bang Juma bisa membedakan nggak nabi asli sama nabi palsu, Bang Juma? Bisa. Membedakan nabi asli Bisa. sama nabi palsu gimana, Bang? Kalau nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Mesias. Ayo, nabi palsu itu mengajarkan anti terhadap Yesus. Nabi palsu itu mengajarkan dirinya adalah Kristus. Nabi palsu itu mengarang buku sebanyak 14, tapi tidak diketahui dari mana asalnya bukunya. Nabi palsu itu adalah ahli kitab. Nabi palsu itu orang Farisi. Nabi palsu itu menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya. Nabi palsu itu mengajarkan manusia menyembah Yesus. Nabi palsu itu pergi ke seluruh bumi, tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah nabi palsu itu. Jangan ngomong doang. Nabi palsu itu pergi ke seluruh bumi, ikutnya tidak mengaku Yesus. Itulah nabi palsu itu. Mana? Kerasukan dia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Tahu nggak konteksnya tentang apa itu? Jangan ketawa kau ditanya. Gitu baru namanya bawa data. Dengarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Nah, untuk membuktikan kamu itu antikristus, penganut ajaran nabi palsu, saya tanya samamu, Aku dulu dari Pluto, percaya nggak kau? Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Jawab. Kau masih mau nggak sama kiamat lagi? Masih ingat sama kiamat? Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Kau mesti bahas. Gak bisa dia jawab. Gak bisa. Karena ketahuan kamu itu antikristus. Coba. Gak bisa. Saya bawa data. Saya bacakan data. Saya paham Bible. Tadi si penghujat itu bawa data. Tidak bisa baca data. Itu namanya buta. Saya ketika membawa data, saya bacakan datanya. Maka muncul pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Untuk supaya kita mengetahui bahwa kamu itu pengikut nabi palsu. Begitu. Tahu kan? Beda silsilah kita, jadi sama-sama yang kita. Kalau nabi tadi. Siapa yang menyamanyamakan? Kamu yang menyamanyamakan. Kau menyebut rasul, kau menyebut nabi, kau menyebut roh kudus, kau menyebut mujizat, kau menyebut berkat, kau menyebut kitab, kau menyebut Allah, kau menyebut istilah-istilah dalam Al-Quran seperti ayat dan yang lain-lain. Berarti kamu yang menyamanyamakan. Kamu yang menyamanyamakan. Al-Quran kami, Alkitab kami ada dari abad ke-7. Sementara lembaga kitabmu baru muncul di tahun 1954. Berarti siapa niru siapa, kan begitu. Apalagi 1928 gua bilang itu. Blogspot gua bilang lagi itu. Biblemu itu baru ada di negara ini resmi lembaganya tahun 1954. Lebih dulu Indonesia merdeka daripada kitabmu. Parah. Sementara kitabku ada di abad ke-7. Sudah berapa tahun itu kitabku? Sudah 1400 tahun. Sementara kitabmu baru ada 50 tahun usianya. Malu kasihan. Kasihan dia. Kasihan kan? Kasihan tidak punya malu gitu.
2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu pergi ke seluruh bumi, tidak mengaku Yesus itu manusia. Itulah antikristus. Nah sekarang saya tanya, kamu mengaku nggak Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Kamu ngaku Yesus itu apa? Ini kenapa dia bicara sendiri? Kenapa dia? Katanya gini, gue udah jawab pakai data kalau salah, katanya gitu. Nah ini saya punya datanya ada. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, woi. Oh, dibuka datanya. Kenapa gitu. Ngomong tuh jangan hola bala, orang nggak ngerti. Oh ya. Habis makan apa dia? Kamu makan kalomang barusan? 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Kita buka ya, kawan-kawan. Ngomong apa orang itu? 2 Yohanes 1 nomor 7 nih sini. Ya itulah. Ada yang ngerti. Jawabannya ambil di Quran, jangan di Bible. Sebab banyak, tunggu dulu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini data ini. Baca lagi Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ada jawabannya itu. Jangan sebelah kau. Kalau kami jelas. Nah inilah jelas. Ambil jawaban dari Quran. Ambil jawaban dari Quran. Nah, kalau di Quran Nabi Isa itu hamba Tuhan dan yang diciptakan. Isa itu bukan Yesus, Kores. Iya, kalau bukan Isa, kalau bukan Yesus bukan Isa, kenapa kau minta di Al-Quran? Kalau aneh. Yesus bukan Isa, tapi coba kau baca di Al-Quran. Dasar. Makanya jangan disamakan Yesus sama Isa. Kalian kan ya makanya lu nggak pindah ke Al-Quran. Ya makanya aku lihat ada nggak Yesus di Quran? Tidak ada. Lucu. Ya udah kalau begitu jangan. Terus kenapa kalian kejang ketika yang udah bilang kalau yang menolak Yesus Kristus datang sebagai manusia, mereka itu antikristus karena kenapa kejam-kejam? Serupan semua nih. Iya itu. Kenapa pada itu menceritakan tentang kalian. Nah ini Yesus telah datang sebagai manusia. Kami mengakui Yesus makan, Yesus boker, Yesus kencing. Kenapa itu? Kenapa dia itu? Kenapa? Jadi kalau Yesus Kristus bukan manusia, dia apa? Gurita? Apa? Kambing? Apa dia? Ya, dia kan datang tadi sebagai manusia katanya. Sebagai manusia udah ya? Ya udah. Kenapa dia mereka ini? Kenapa ada apa mereka ini? Bala-bala. Kesurupan dia. Muslim, boy. Kesurupan. Yang kesurupan itu Bang Zuma, orang yang nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan itu yang kesurupan. Nah, ini tidak mengaku sebagai manusia ini. Ini. Yesus diaku sebagai manusia. Apa? Yesus telah datang sebagai manusia itu adalah antikristus. Dari mana itu? Nomor 7 ini. Ini kita sendiri mengatakan kalian itu antikristus. Jangan baca satu ayat. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Antikristus. Ayo. Sakit. Sakit. Coba saya tanya. Ini yang apa nih? Coba saya tanya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Apa lagi? Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Udah beda silsilah kan kau kemudian beda silsilah kita, udah beda silsilah. Beda silsilah orang gila. Udah turunkan si gila itu. Apa buktikan aja perjanjian lama Yusuf punya isi Maria. Orang gila aja kau sendiri sana. Itu bukan menghujat tuh, itu kesurupan namanya itu. Orang gila. Makanya kurangi makan guguk. Jangan cuma menggonggong gak ada ilmu. Nah, lari juga. Takutan. Gak bisa. Setannya keluar, iblisnya juga ikut. Takutan mereka. Penyesat itu, antikristus itu yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Itu antikristus. Dasar.
Ditanya Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan, ya antikristus dong kamu. Aneh. Jos. Datanya sudah jelas. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu antikristus. Tanya orang Islam, Yesus itu datang sebagai apa? Manusia. Tanya Kristen, Yesus itu datang sebagai apa? Tuhan. Siapa yang antikristus di sini? Kristen. Dasar tembakau basi. Tadi ajarin pun. Si Proba. Udah lanjut. Ini ada telepon dari Pak Jokowi, tunggu ya. Siap, salamin Gurunda. WA aku suruh balas gitu. Tapi ini kenapa ya? Yang naik-naik ini oten-otennya gak berilmu gitu ya. Kalau oten berilmu ya kayak si Binsar, gak mau diskusi lagi. Udah tahu dia bahwa Yesus itu manusia. Ya kan Binsar? Binsar, jangan pura-pura budak kau. Yo, yang teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen ya jangan jadi batu. Cobalah yang. Padahal banyak ya ini antikristus nih. 1 Yohanes 4 nomor berapa ya? 3 kalau nggak salah. Kalau diskusi baik-baik enak loh, santai gitu. Jangan menghujat. Ini dibilang Kristen suruh naik, Islamnya minta naik. Oh, dia ya udah, buktikan lewat Al-Quran. Oke, lewat Al-Quran udah bisa begini. Loh, bukan Isa, Yesus. Nggak ada Yesus di Al-Quran. Terus ngapain minta di Al-Quran kalau udah tahu nggak ada? Aduh. Modal congor ya. Pertanyaannya gampang, Res. Paulus itu nabi atau rasul sih? Ya, Paulus di Bible. Paulus itu apostolos. Ya utusan. Pertanyaannya bukan utusan, Pak. Pin. Nabi atau rasul gitu. Ayo mainan. Ayo itu aja ya. Jawab dulu Ten. Pikiran pusing tidak karuan, belum diskusi. Kok Oten kabur duluan. Bisa bikin lagu tuh enak tuh. Lagunya bagus. Tapi bagus diam ya Bang. Tahu aku Bang tujuanmu. Lu kemana aja Ten? Anak orang kok dituhanin Ten? Itu akal nyelip di mana Ten? Kudu dipakai, jangan dianggurin. Oh ini pada ini ya. Ini. Ya udah dilanjut ya. Jadi kawan-kawan Muslim, Binsar dan kawan-kawan Kristen, kalian harus ngerti Israel lagi. Siapa namanya tadi itu? Teletubbies itu kan adidaya. Dia salah satu negara yang mempunyai nuklir loh, Ikhwan. Salah satu negara yang mempunyai nuklir juga, walaupun tidak sebanyak Amerika dan Rusia. Kenapa tuh nggak bisa meratakan kawan-kawan kita kura-kura ninja yang wilayahnya cuma segede upil gara-gara dicaplokin semua sama Teletubbies? Itu kalian harus paham. Karena ini Ikhwan ya, perhatikan nih. Karena mereka tahu sekalinya Gaza rata, umat Islam bersatu. Itu yang mereka nggak mau gitu. Itu yang mereka nggak mau. Kenapa mereka nggak mau? Karena populasinya Israel kan udah sekitar 80% berada di Israel.
Ya itu rata itu Israel kalau misalnya satu umat Islam udah unite ya dalam satu ukhuwah, dalam satu visi gitu, meratakan siapa yang menzolimi mereka. Itu yang mereka nggak mau, itu yang mereka takutkan, makanya cuma disenggol-senggol doang. Karena mereka melihat kalau disenggol-senggol doang umat Islam tidak bereaksi. Oke. Bang Juma, ada typing dari Immanuel Taufan Ganggar. Katanya gini Bang, Bro Juma, roh Allah itu angin kah? Itu katanya Bang. Roh Allah itu makhluk ciptaan Allah. Makhluk dia, makhluk gaib. Itu Oten Bang yang nanya. Iya. Kalau di Islam roh itu bukan Tuhan, roh itu makhluk. Kalau di agama Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, dewa-dewa mereka itu adalah roh. Bani Israel, Bani Ismail, Tuhannya bukan roh. Tuhannya adalah pencipta roh. Roh itu makhluk, makhluk gaib. Roh itu ciptaan. Oke. Makanya di Kristen itu Wahyu 5 nomor 6, roh binatang bertanduk 7 bermata 7, itulah ketujuh roh Theos. Itu sembahan orang Romawi dan Yunani itu. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Tidak seperti makhluk yang butuh roh untuk hidup. Bang, ada typing gini Bang. Teman-teman Kristennya mana? Cepat banget. Ada typing gini loh Bang. Juma, kau jangan bahas agama lain, dari Max Goni Lasut. Goni. Naik ke sini, naik. Kalau kenapa lu ngatur-ngatur Goni? Ya gini, Pin, jawabnya gampang. Hilangin dulu kata Allah, kata Rasul, kitab. Kita diem. Lanjut Bang. Betul, betul. Kalau kalian tidak mau dibahas agamanya, tolong supaya kembalikan kitabmu ke Yunani, bahasa Yunani. Kalaupun sudah masuk dalam bahasa Yunani, baru terjemahkan ulang dengan terjemahan yang benar dalam bahasa Indonesia yang benar. Jangan campur adukan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesia di dalamnya, jangan. Oke, terjemahkan, kembalikan kitab kalian ke bahasa Yunani. Habis itu terjemahkan dengan benar. Kalau Anda butuh penerjemah, saya bisa bantu. Terjemahkan dari bahasa Yunani Anda masuk ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lari ke bahasa Al-Quran. Biblos, terjemahannya buku-buku. Nah, tulislah di sampul kitab kamu itu kumpulan buku-buku. Nah, itu kan bagus. Kitab kumpulan buku-buku. Nah, itu bagus tuh. Ya kan? Kayak gitu. Tapi gini, Gurunda Juma, kan kalau dibilang contohnya Allah nih, Allah itu kan kalau di kalian itu kan nama ya, nama sesembahan kan. Kalau di kami kan itu oknum sesembahan gitu loh. Itu kan pun namanya sama kayak Gurunda. Maksudnya kata apa ini? Kata Allah. Oh, nggak bisa. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Karena akar kata Allah itu hanya di Al-Quran sumbernya. Nggak ada di tempat lain. Jadi ketika kitab saudara bercerita tentang Allah, itu bercerita tentang Tuhannya umat Islam. Diambil kemudian didudukkan di dalam Bible pada tempat yang tidak seharusnya. Gak cocok, itu penghujatan namanya. Ini aku berpikir seperti ini, Bang.
Bukannya itu cuma serapan bahasa, karena bahasa kita ini banyak diserap dari bahasa Arab sono sama bahasa Enggak bisa, Melayu bukan. gitu ya? Bukan. Karena Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Namanya Allah. Masakan nama orang nama misalnya nih, ini bukan jangankan nama Tuhan, nama orang saja itu tidak bisa kita terjemahkan untuk kita pakai. Misalnya nama anak Binsar. Di tempat saya Binsar itu ya taruhlah tempe. Saya ingin makan Binsar. Bisa enggak? Kalau Anda memakai kata Binsar itu sebagai nama hak pribadi Anda, itu bahaya. Sama itu Tuhannya umat Islam. Kan bahasa Indonesia Tuhan. Ya katakan aja Tuhan. Pada mulanya langit dan bumi kosong. Roh Tuhan melayang-layang. Katakan aja kayak gitu. Kenapa roh Allah? Kalau roh Allah itu menghujat kami. Menghujat umat Islam itu namanya. Kok roh Allah melayang-layang? Emang Allah punya roh? Emang Allah itu makhluk? Bukan makhluk. Berarti itulah yang mungkin Bang Juma selama ini tidak ini ya, tidak setuju dengan penerjemah itu ya. Betul. Coba kenapa orang Islam dengan Hindu tidak debat, orang Islam dengan Buddha nggak debat? Karena orang Buddha tidak pernah kemudian tidak percaya diri terhadap kitab mereka. Sang Hyang Widi, Siddhartha Gautama, tetap aja dia pakai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka. Tapi giliran Kristen masuk ngambil kata Allah. Sudah ngambil kata Allah, dipelintir Allah. Itu ejaan apa dipakai? A-L-L-A-H. Ejaannya apa itu? Kok bisa dibaca Allah? Nah, itu kan karena menghilangkan identitas. Ibarat begini Bang, Anda mengambil motor saya, supaya motor saya itu tidak ketahuan bahwa yang Anda ambil itu, yang Anda pakai sekarang itu adalah motor saya, Anda rubah sedikit supaya nggak ketahuan. Makanya ada penyebutan Allah. Kenapa penyebutan Allah? Karena sejatinya yang Anda baca Allah itu adalah Allah. Dalam ilmu tajwid disebut Allah. Kenapa jadi Allah? Karena itu milik orang. Dipelintir jadi Allah supaya tidak diketahui oleh yang empunya bahwa kata Allah yang ada di kitabnya itu adalah milik kepunyaan umat Islam. Dimodifikasi penyebutannya. Yang tadinya Allah dalam kaidah tajwid disebut Allah supaya menghilangkan identitas barang curian tersebut. Gitu loh Bang. Nah, apesnya lagi ketika barang curian ini dipakai pada bukan tempatnya. Misalnya Kristen kita ini adalah anak-anak Allah, kan menghujat. Sementara Allah di dalam Islam lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, itu Allah. Tapi supaya identitasnya dihilangkan, dipakailah kata Allah. Kan penghinaan, penghujatan itu, Bu. Ini yang harus disadari teman Kristen, betapa sabarnya umat Islam di Indonesia ini. Tuhannya dihujat dengan digunakan penyebutannya di dalam kitabnya teman Kristen tanpa dasar sama sekali, selain untuk misi kristenisasi. Tidak ada. Harusnya kalau Islam itu jelek, harusnya kalau Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang palsu, jangan pakai Allah, pakai Theos, pakai Yahweh, pakai dewa, atau pakai aja Tuhan. Katanya Allah itu bukan Tuhan, tapi diambil, dicomot, digunakan dalam Bible, habis itu disebut Allah supaya menghilangkan identitas. Itu disebut Allah. Gitu loh. Ini Bang Juma tadi yang nanya Allah itu roh apa itu Immanuel ini Bang? Iya. Silakan Dinda Neplos diambil alih sebentar. Iya, izin Sensei bertanya. Siap. Saya mau bertanya sama Pak Binsar. Pak Binsar, seandainya ada agama baru yang lahir di Indonesia, ini kan soal hak ya. Jadi Kristen itu mengatakan mereka memiliki hak menggunakan istilah Allah untuk dipakai untuk merujuk kepada hal-hal yang mereka imani.
Itu karena Allah itu sudah masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Homofon, homonim, homograf, spelling, pengucap loh ya. Maka mereka klaim bahwa kami tidak dengan bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Kristus, begitu juga dengan Yahweh ya. Yang mau saya tanya, seandainya ada agama baru di sini, di Indonesia ini, mereka menyembah pohon, tapi pohon itu dinamai Yesus Kristus atau Yahweh. Kalian terima nggak? Itu bahasa Indonesia loh itu. Terima nggak? Coba dijawab dulu. Gini Bang Neplos, kalau makanya itu yang saya bilang, kalau tujuannya seperti Yesus Kristus di kami itu, yang di kita kami itu ya mungkin saya nggak terima, tapi kalau dia ceritain yang lain sebutan nama aja gitu, makanya seperti Allah. Sebentar, pokoknya mereka menyebut pohon itu bukan menyebut pohon gitu maksudnya Abang Neplos. Iya, maksudnya yang saya tanya, mereka menyebut pohon itu, mereka menyembah pohon yang bernama Yesus Kristus atau pohon yang bernama Yahweh gitu loh. Kalian terima nggak? Kalau kalian nggak terima, mereka klaim, loh Yesus itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Yahweh itu kan juga bahasa Indonesia, Y-A-H-W-E-H. Yahweh itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani katanya. Nah, kalau penyebutan bahasa Ibrani kan Yod He Vav He katanya cara membacanya. Kami enggak, kami pakai huruf-huruf Latin. Menulis nama Tuhan kami di pohon ini pakai huruf Latin, Yesus dan Yahweh gitu. Kalian terima nggak kalau gitu klaim mereka? Terima nggak? Coba jujur, terima nggak? Kalau nggak terima, itu yang kami rasakan hari ini, umat Muslim. Kami nggak terima. Karena konsep Allah yang diserap oleh bahasa Indonesia itu, yang diserap oleh bahasa Indonesia itu sudah ada konotasi tersendiri. Konotasinya Allah yang diserap oleh bahasa Indonesia itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalian buat konotasi baru gara-gara hurufnya huruf Latin bukan huruf Arab. Itu yang kami nggak terima, bro. Harusnya Yahweh aja lah, jangan Allah lah. Gitu maksudnya. Gimana? Silakanlah. Coba. Halo? Silakan Emmanuel. Boleh deh dijelasin soal itu. Kalau saya sih, monggo. teman saya, kalau berbicara Allah itu, soalnya kita menurutku tujuannya beda gitu loh Bang. Kalau di kalian buat nama, kalau kami ya sembahan itu gitu Allah itu. Cuma kan kalau di luar negeri ini bukan kan bicara soal tujuan, loh, bro. Maksudnya gini, kalau luar di Indonesia aja kan itu Indonesia Malaysia di daerah Asia Tenggara ini kan. Kalau di luar negeri kan mereka pakai gak kok, nggak ada Allah itu gitu loh. Kalau di mungkin di Yunani seperti yang saya bilang Theos gitu. Maksud saya kalau penyerapan bahasa doang itu nggak masalah lah menurutku. Kalau menurutku ya. Oke, berarti nggak masalah juga ya. Berarti nggak masalah juga ya pohon itu dinamai Yesus Kristus atau Yahweh ya, nggak masalah ya. Iya, kalau bagi saya udah saya bilang nggak masalah kecuali Yesusnya dijelaskan seperti yang itu gitu loh, bedanya, bro. Itu bedanya Kristen dengan Islam dan Yahudi. Itu bedanya kalian dengan kami. Yahudi dan Islam sepakat tidak bisa menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Kalian boleh. Itu yang jadi masalah. Kami nggak boleh. Yahudi dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Makanya nggak asal-asal dipakai-pakai, disebut-sebut. Begitu juga kami nggak boleh sembarangan menyebut nama-nama itu. Nah, kalau kalian boleh ditanya, kalau ada agama baru pohonnya namanya Yahweh atau Yesus Kristus boleh nggak? Boleh lah. Namanya sekedar nama ya pakai-pakai aja. Nah, itu bedanya berarti. Itu ya mau gimana lagi bro, itu kan udah ketetapan di kalian gitu loh. Cuma aku mau nanya nih, jadinya seperti ini Bang, kalau Allah SWT itu sama ya hewannya apa sih wahnya orang Israel itu sama nggak menurut Abang? Orang yang sama, hukum yang sama nggak? Orang Yahudi sama nggak? Kok ya hewan-hewan gimana sih? Allah kan lidahnya orang Batak bre. Beda dalam nama tapi sama dalam sifat.
dalam makna sama, dalam makna sama, dalam nama berbeda. Berbeda dalam nama, dalam makna sama. Kalau Yahweh tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, sama. Allah juga begitu, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, sama. Tidak terlihat, tidak bisa berubah jadi manusia, sama. Beda soalnya sama Gurunda Kores, beda soalnya. Oke Bang Immanuel aja dah, kalau debat saya kurang ini, belum paham banget ini. Masih di jemaat Ini nggak kita. debat, Pak, gimana sorry. sih lu, Binsar, ini bukan debat supaya lu ngerti gitu loh. Kan tadi pertanyaannya kan nggak mau debat karena begini-begini. siap. Kenapa Islam begitu sering membicarakan Bible ini? Karena kata Allah, kata Rasul, kisah para Rasul. Harusnya kan kisah para apostolos. Apostolos kalau diterjemahkan kepada Indonesia kan utusan. Utusan sama Rasul beda lah bos. Iya kan? Maknanya beda. Kata Allah di dalam Islam dan kata Allah di dalam kekristenan maknanya berbeda bro. Jangan ada Allah-Allah yang lain. Coba gimana? Kalau saya buat produk baru, keset kaki, kalian marah nggak? Kalian marah nggak? Saya buat produk baru keset kaki, tulisannya bukan welcome, Yahweh tulisannya. Marah nggak? Nggak masalah bang. Nggak masalah. Wah itu bedanya kalian. Kalian nggak menghargai Tuhan. Kalau kami menghargai Yahudi dan Islam. Itu bedanya. Oke, Susah bisa juga. saya jelaskan bang ya. Saya bisa bicara ya. Dari tadi saya dengarkan itu semua mengatakan bahwa Allah itu orang Kristen itu pakai nama Allah. Sekarang saya tanya deh, di Arab tuh ada Kristen nggak? Di Arab Kristen penulis Jawab dulu, kitab. Bang. Sebentar, Jawab dulu. ada. Oke, Ada. tunggu dulu. Ada. Terus Sebut kata Allah itu pakai kata apa? Itu orang Kristen lah. mereka menyebut Allah di abad ke-7 setelah Islam ada. Enggak, sekarang saya tanya hari ini Arab di Kristen Arab di Arab sana tuh sebut Allah itu apa? Ilah. Omong kosong apa Anda Kok ini? omong kosong? Tunjukkan Bible-nya kalau begitu. Jangan omong Muqaddas. kosong gitu Kitab lah. Muqaddas. Ya tunjukkanlah kitab Muqaddas itu coba. Mana? Allah juga. Lo mana bukti kalau cuman mulut sama congor aja burung pun bisa bunyi. Dari negara sana. Ya mana datanya mana? Setahu saya mana. Indonesia banyak menyerap rumpun bahasa kita apa saya tanya? Mana kitabmu itu yang dari Arab itu mana? Mana kitabmu yang dari Arab itu tulisannya Allah itu mana? Saya mau tanya, Anda orang Indonesia? Nanya aja beli enggak? Mana kitabnya? Jangan nanya aja belilah. Mana kitab yang dari Arab itu tulisannya Allah mana? Abang ini orang Indonesia atau orang Arab? Orang Indonesia. Indonesia. Abang orang Indonesia. Rumpun bahasa kita apa? Saya tanya. Melayu. Lebih banyak menyerap bahasa-bahasa lain, salah satunya Arab. Itu konsekuensi kita bangsa Indonesia, Bang. Bisakah Abang menyalahkan? Dengar dulu. Bisakah Abang menyalahkan kita yang lahir di Indonesia? Tuhan sudah merahmatkan kita lahir di Indonesia, lalu kita beragama Kristen, lalu kita pakai nama Allah itu, lalu Abang bilang kami mengklaim. Bagaimana dengan Kristen di Arab sana pakai nama Allah juga? Sekarang Abang bisa disalahin. Karena Kristen Arab, dengar dulu dong. Wih, dengarlah. Jangan cuma ngomong aja, nyimaklah sekali-sekali. Coba simak sekali-sekali. Jangan nggak menyadari bahwa kita ini orang Indonesia. Abang juga orang Indonesia. Ngomong itu gantian lah, belajar nyimak lah. Jangan mengklaim begitu. Jangan cuma belajar ngomong, belajar menyimak. Coba dulu belajar menyimak. Kristen Arab, Islam di Arab. Kristen Arab, dengar dulu lah nak. Kristen Arab itu mencuri. Dengar dulu ya. Kristen Arab mencuri. Dengar dulu, nyimak lah. Ini kalau nggak mau dengar turunin aja lah. Nggak bisa nyimak ini. Nggak punya kuping. Bisa jawab itu. Nggak punya kuping. Kristen Arab itu mencuri nama Allah itu dari Islam Arab. Kristen Arab mencuri Allah itu dari Islam Arab. Kenapa? Karena Kristen Arab kenal Allah itu di abad ke-7. Mimpi kalian, mimpi. Kristen Arab itu memang doyan mencuri. Doyan mencuri sama kayak Kristen Indonesia, doyan mencuri. Loh iya, Kristen Arab itu mengenal kata Allah itu di abad ke-7.
Dari sisi sejarah Islam itu baru ada abad ke-7. Loh itu sejarahnya, Bang. sejarahnya itu. Sedangkan Kristen Arab itu sudah ada jauh sebelumnya. Gini, dengar ya. Dan kata Allah Dengar. Coba. Injil dalam bahasa Arab itu ditulis di kitab apa? Nggak bisa. Kitab apa namanya? Seperti itu. Injil Arab, Bible Arab itu apa namanya? Nggak boleh. Bible Arab apa namanya? Saya tanya, orang Arab di sana Bible Arab itu apa namanya? Kristen Arab. Bible Arab apa namanya? Bible Arab apa namanya? Kristen Arab saya tanya. Coba jawab. Kamu kebanyakan nanya, kamu jawab nggak bisa kamu. Dengar dulu. Kalau abang melarang kita disebut nama Allah, kamu yang mendengar Bible Arab itu apa bahasanya? Apa? Disebut apa di Arab itu? Bible Arab itu disebut apa namanya di sana? Nggak boleh abang mengklaim bahwa kita nggak boleh. Saya nanya kok nggak boleh. Gimana sih? Ceritanya begitu. Coba di Arab itu Bible apa namanya? Kalian menyebarkan hal-hal yang jahat. Nggak bisa ngomong nih. Turun aja lah. Nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa lah. Cuma bisa bunyi itu apa? Kalau cuma bisa bunyi, kamu kayak kera. Kamu lagi musim kawin, ya ngapain? Kalau kayak kera aja cuma bisa bunyi aja, teriak-teriak kayak begitu. Nggak jelas. Ditanyain au. Arab sana pakai nama Allah. Coba kamu jawab dulu. Bible itu di Arab apa namanya? Islam di Arab sana bagaimana? Aduh, ini kera ini bukan orang ini, bukan orang, fix bukan orang ini. Kalau abang komplain dengan Kristen di Indonesia, sekarang bagaimana dengan Kristen di Arab? Halo, coba orang-orang yang ngomong orang, jangan kera lah. Binsar orang kan? Binsar? Kalau Kristen di Indonesia, aduh, ini tuh kera nih, bunyi aja dia. Sekarang Kristen Arab menyebut kata Allah untuk nyebut apa? Enggak, Bang, saya tanya sama abang. Oke lah. Oke, kita ikuti maumu. Sekarang Kristen Arab menyebut kata Allah itu untuk apa? Stop Anda pakai isu ini ya. Karena saya tanya samamu, masyarakat cerdas, abang. Sebelum matamu colok pakai linggis, ku tanya samamu baik-baik ya. Orang Kristen Arab itu menggunakan kata Allah untuk apa? Muslim ada abad berapa? Penyebutan kata Allah oleh Kristen Arab menyebut untuk apa? Duluan mana, Kristen Arab atau Islam Arab? Daripada Islam Arab. Ya, berarti sudah terjawab. Jadi makanya muncul pertanyaan. Kristen Arab menggunakan kata Allah untuk menyebut apa? Tidak ada masalah, abang. Dasar pemakan biawak ditanya nggak ada masalah. Saya mau tahu orang Kristen Arab kalau betul menggunakan kata Allah itu untuk menyebut apa? Orang Arab tidak komplain. Kok abang yang orang Indonesia? Orang Arab menyebut kata Allah itu untuk penyebutan apa? Kucluk. Bang Juma, orang Arab komplain. Mengapa abang yang orang Indonesia? Tidak ada yang komplain karena tidak ada orang Kristen menyebut Allah, tuyul. Itu pelapasan bahasa di sana. Pelapasan apa? Makanya aku tanya, kalau Kristen kalau Kristen Arab menyebut kata Allah untuk menyebut apa? Abang, orang Kristen Arab sana sebut Allah apa? Pasti Allah juga. Iya, saya tanya, kalau orang Kristen menyebut kata Allah itu untuk menunjuk kepada siapa? Salahnya di mana orang Kristen Indonesia pakai kata Allah? Salahnya di mana? Kiper. Tuyul, dengarkan. Di mute host, di mute. Abang sudah di mute dulu, di mute ini. Nggak bisa memberikan jawaban. Juma kalah. Mute. Kristen Arab tidak. Ada gila-gilanya juga. Udah, Bang. Bukan disuruh turunin, disuruh mute. UTST aneh. Mute malah turunin. Suara Bang, aku lagi tak jauh. Suara Bang Juma kenceng kan, langsung aku. Ya, jadi orang Kristen itu mana ada pernah menyebut kata Allah? Siapa? Mana buktinya? Orang Kristen duluan. Memang. Tapi Kristen yang dimaksud di situ adalah Nasrani. Sekarang permasalahannya, mana orang Nasrani menyebut kata Allah? Mana buktinya? Kasih bukti. Sementara kitab orang Kristen nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti di abad ke-8 menjelang abad 9. Al-Quran datang di abad ke-7. Nah, kalau ada orang Kristen menyebut kata Allah, itu untuk apa? Mana buktinya? Untuk menyebut Tuhan. Tuhan siapa? Apa bahasa Arabnya Tuhan?
Apa bahasa Arabnya Tuhan? Itu yang disebut oleh orang Kristen. Aneh. Kalau orang Kristen Arab menyebut kata Allah, jelas itu mereka gunakan untuk menyebut Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah sesuai dengan kaidah Islam, itu berarti mengikuti terjemahan. Apakah kemudian Juma kena peringatan? Waduh. Mana tadi yang tadi coba naikin lagi coba. Naik. Jadi kata Allah ini di Arab itu dipakai pada tahun 867 Masehi. Dan maknanya tidak kayak Kristen di Islam, di Indonesia gitu loh. Betul, nggak ada bukti orang Kristen sebelum Islam menggunakan kata Allah. Kalau orang-orang Quraisy, iya, karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau orang Kristen, mana ada? Dasar penipu. Lalu apa hubungannya Kristen Arab dan Kristen Indonesia? Bukannya kitabnya orang Kristen Indonesia itu dari Belanda, dari Portugis diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan. Banyak nipu-nipu, kerjaan cuma nipu, penyebutan Allah mau juga dipleset-plesetkan. Udahlah rampok kitabnya orang Yahudi satu gepok, ini penyebutan Allah juga mau dirampok. Sudah gitu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Inilah akibatnya kalau antikristus itu begitu, segala hal dilakukan untuk membodohi orang. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat. Kenapa kalian disebut penyesat? Kenapa? Karena begini cara kalian, tabiat kalian ini memang penyesat. Apa-apa saja yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan pasti bohong. Pasti bohong. Kenapa demikian? Karena kalian penyesat. Kalau kalian bukan penyesat, kenapa kalian menggenapi nubuatan Yesus? Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dari segala dan pergi ke seluruh penjuru bumi, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat. Makanya tidak boleh begitu caranya berdakwah. Cara berdakwah. Kenapa? Siapa yang ngatur-ngatur saya? Siapa yang ngatur-ngatur saya? Siapa? Ini datanya di dalam kitabmu, itu jelas. Dengar, kau dengar sebelum kamu ditendang lagi turun. Dengar, kamu belajar untuk mendengarkan. Dengarkan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus anak Maria datang sebagai manusia. Itulah mereka si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya samamu, menurutmu yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu agama apa? Jawab. Itu aku mute, buka. Itu aku mute, dibuka. Immanuel. Yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu agama apa? Jawab. Berdakwahnya bukan begitu cara abang berdakwah. Kamu jangan menggurui saya. Wong Paulus dengan cara licik kok dia berdakwah, dia berkhotbah di mana-mana dengan cara tipu-tipu. Filipi 1 nomor 18, dengan cara mengelabui dia menjual Yesus kemana-mana. Filipi 1:18. Jadi kamu nggak usah curhat di sini, nggak usah curhat. Pertanyaan saya jelas. Antikristus itu adalah, dengarkan, suaramu tenggelam. Saya pakai alat sangkakalanya malaikat maut, oke? Jaga lisan kita berbahaya dalam berdakwah. Dengarkan, kamu nggak usah menggurui saya. Yang penting saya tidak pakai cara Paulus tipu-tipu. Dengarkan saya. Agama mana yang pergi ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Ajaran apa? Agama apa? Jawab. Allah itu saksi, apa yang diucap manusia akan jawab saya. Agama apa yang pergi ke seluruh bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sebab kalau mengakui Yesus Tuhan, itu sama halnya tidak mengakui Yesus manusia. Itulah antikristus itu. Jawab. Lisan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jawab.
agama mana yang pergi ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sebab dia adalah mereka adalah antikristus. Jawab. Kalau abang berdakwah seperti ini, mereka malu menjawabnya. Malu kan? Malu kan? Malu. Malu. Sudah. Silakan yang lain. Biar boleh berkah. Ini Abang berdakwah. Sebagai sahabat saya menegur. Ini Immanuel dan Batu Karang, perhatikan. Kalian itu nggak punya hak pakai kata Allah, bre. Yesus kalian memang lahirnya di Jeddah. Kita bisa Jeddah. Bukan, ini kalian kan lahirnya di Bethlehem sana. Ketika penjajahan Romawi. Untuk itu nggak ini suara kawan-kawan Kristen kok yang saya tidak dengar ya. Kalau sama suara baru nyadar kan, Immanuel baru nyadar Yesus lu nggak lahir di Arab. Jadi ngapain pakai kata Allah? Bukan pengajaran Yesus. Yesus itu anak Theos karena begitu besar kasih karunia Theos kepada dunia, maka Theos mengutus anaknya. Tapi kalau seperti itu Bang Juma, sangat disayangkan Bang Juma cara Anda berdakwah. Ya, sangat daripada gua sayangi kan, mending disayangkan. Sangat saya sayangkan. Karena harus jadi seorang pendakwah itu harus memberikan apa? Berkah. Nah, ini edukasi, ini berkat, terima berkat ini walaupun pedih buat batin kekaristenan. Yesus kalian itu orang Yunani. Dia tidak tahu nama Tuhan. Dia tahunya nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Theos. Makanya Theos oleh Yesus dipanggil apa? Pater dalam Yunani. Kayak gitu. Kalian sebagai sesama lupa. Saya bukan menggurui Bang Juma apa, tapi sebagai sesama manusia dan sebagai pengajar juga. Bahasa Yunaninya Yohanes 3:16 ya. Bang Juma. John 3:16 kita lihat. Bahasa aslinya kita lihat bahasa aslinya. Kalau mau dapat berkah dari dakwah Abang, saya rasa Abang mau dapat berkat pun jangan pakai terjemahan lalu comot-comot bahasa Islam. Tidak boleh. Kembalilah ke bahasa ibu kandung Yesus kalian. Ataupun memberikan kabar yang tidak benar. Ayolah kawan. Contoh yang saya komplain. Contoh saya dengar dulu. Yang saya komplain dari pernyataan. Lu dengar dulu dong. Nah di sini kita lihat Yohanes 3:16 ya. Yohanes 3:16 lihat di sini. Karena apa? Bang Juma bilang. Bang Juma suaranya campur-campur. Agamanya Romawi. Itu yang saya komplain. Iya, di mute. Bang Juma malah jadi Allah ini Otheos. Tuh. Otheos lo kawan-kawan. Kenapa sih kalian orang dari Yunani ini kok mau aja pakai kata Allah? Kenapa orang Hindu di sini kitabnya ada pakai kata Allah? Bang Juma boleh dengar dulu komplain saya? Bang Juma. Coba kenapa lu nyerocos mulu lu? Boleh saya sampaikan? Udah kau sunat aja dulu sana. Kamu sosok nasihat curhat di sini. Kau sunat dulu. Nah ini sunat dulu. Nggak bisa dibantah kan? Nasihatin orang. Sunat dulu. Belajar dulu. Gunakan akal sehatmu dulu. Bang Juma, ini yang saya sampaikan komplain saya. Tidak diizinkan. Baru Anda jawab. Tidak diizinkan. Eli, pinjam dulu 100. Berarti Anda tidak siap untuk dinyatakan lupa. Nggak boleh begitu Bang Juma. Menyatakan kebenaran kok terjemahan. Itu komplain saya, nanti Abang boleh dengarkan, izinkan saya. Udahlah, bolehlah, silakan. Izin ya, Bang Juma ya. Saya menghormati Abang, saya menghargai Abang. Ini lu bersama Penatua Pera Istar di sini. Gantian ya. Benar, Bang. Ya, oke. Teman-teman semua di room ini, bentar, tapi gantian ya. Mengapa saya komplain? Bentar dulu, gantian. Bentar. Oke, saya dulu. Nanti kalau kamu udah ngomong, gantian. Kalau ada orang ngomong jangan dipotong ya. Ini komplain saya dengan Bang Juma ya. Mengapa? Iya, nanti kalau Bang Juma ngomong jangan dikomplain jangan dipotong. Dia udah mengokeykan Satsugi. Enggak masalah. Oke, yang pertama begini. Yang saya komplain dari saya mendengar banyak pengajaran Bang Juma, saya ikutin semuanya. Tapi yang saya komplain lucu. Dengar. Bang Juma, Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama Romawi. Sedangkan kekristenan itu sudah ada di zaman Yesus. Bahkan sebelum Paulus bertobat, kekristenan sudah ada. Jadi ini bahasanya bahasa Roma. Pengajaran Abang, penyampaian Abang mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama Romawi. Dari mana ceritanya? Sedangkan lihat sini. Paulus bertobat.
Yesus sendiri kebanyakan nyembah bangke, kebanyakan Yesus kepada Saulus waktu itu sebelum dia menjadi Paulus. Berarti sekarang saya tanya samamu, apakah orang Yahudi menyembah mantan mayat? Itu Abang Juma dengar ya. Agama Romawi dengarkan saya, agama Romawi dengarkan. Apakah agama Yahudi menyembah mantan mayat? Jawab. Saya belum selesai bicara. Udah. Kamu enggak. Sebelum ada enggak usah kamu cerita-cerita curhat kayak gitu. Saya tanya samamu, Kristen itu agama Romawi. Di dalam kisah agama mula-mula di atas muka bumi ini yang menyembah mantan mayat hanya agama Romawi, Katolik. Kita yang elegan dong. Kamu jangan curhat di sini, udah. Kau jawab aja dulu. Agama mana yang menyembah mantan mayat selain agama Romawi? Jawab. Yang elegan dong, yang elegan. Elegan. Maunya kamu itu mantan mayat dipoles sedikit, dikasih lipstick, habis itu dikatakan ini adalah Tuhan. Itu elegan, gitu maksudmu? No. Nggak pakai yang kayak gitu-gitu. Nggak pakai istilah tipu-tipu di sini, nggak pakai tipu-tipu di sini. Saya sekali lagi menegaskan, agama Kristen itu adalah agama Romawi. Udah selesai. Kau buktikan ke saya kalau Kristen itu bukan agama Romawi. Buktikan, jangan kau curhat. Nanti kusumbat mulutmu pakai sendal jepit. Dengar dong, nggak masalah. Curhat aja terus kau kerjanya. Sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu adalah agama Romawi, titik. Bukan agama Yahudi Kristen itu. Agama Romawi, titik. Gak pakai koma, titiknya besar. Kayak bola kasti. Udah selesai. Kau curhat kerobek mulut sampai kuping. Kenapa Yesus disalib? Saya tanya. Kalau Kristen agama Romawi, kenapa Yesus disalib? Yesus disalib itu untuk menjadi Tuhan bagi orang Romawi. Paham kan? Logika, pakai dalil. Pakai logika. Kalau Kristen agama Romawi, mengapa Yesus disalib? Yang menyalibkan apa hubungannya Yesus disalib? Memang orang Romawi percaya dewa Hercules turun jadi manusia. Zeus. Itu pemahaman orang Roma. Maka ketika Paulus menceritakan tentang adanya penyaliban terhadap Yesus anak Bapa, itu dijual ke Romawi, laku dibeli sama Romawi. Paham kau? Abang Juma, nggak boleh sebagai pengajar, nggak boleh gitu. Nggak, nenek kiper. Kamu siapa? Hadapi saya pakai ilmu, jangan pakai curhat. Saya jelaskan, saya tanya, kalau Kristen itu agama Romawi, kenapa Yesus disalib? Kenapa para murid dibunuh oleh orang-orang Romawi sendiri? Kan tidak masuk di akal, Abang. Dengarkan, baca Yohanes 43. Baca Yohanes 11 nomor 43 sampai 45 sampai 53. Baca. Kita bicara kisah Rasul saja. Kita bicara belum selesai ini. Kenapa Yesus disalib? Saya nggak mau melompat kita. Saya tanya, kenapa Yesus disalib? Jawab saya, kenapa Yesus disalib? Bang Juma. Kenapa Yesus disalib? Orang Kristen siapa? Yang menyalib Yesus siapa? Kenapa Yesus disalib? Yang menyalib Yesus siapa? Kenapa Yesus disalib? Jawab saya. Kenapa itu gampang. Sekarang saya tanya, yang menyalib Kenapa Yesus disalib? Jawab saya. Kamu jangan sok-sok menghubungi di sini tapi cuma curhat. Ku tanya sama kamu, kenapa Yesus disalib? Jangan curhat. Jawab pertanyaan. Bagaimana Kristen jadi agama Romawi kalau Yesusnya disalib? Kan tidak masuk di akal, Abang. Itu asumsi Abang saja. Agama Romawi itu dikasih Tuhan oleh Paulus. Dengarkan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan untuk Romawi. Baca itu dalilnya kitabmu. Jangan kau cuma curhat. Hadapi Bang Suma dengan ilmu. Kalau kau cuma curhat, masuk ke toilet, kunci dari dalam. Kau di sana, nggak usah cebok. Curhatlah sudah kau di situ. Apain kau dialog, curhat. Bang Juma tahu nggak sejarah? Bahaya kalau saya tahu sejarah, makanya saya tanya samamu tadi. Baca Yohanes 11 nomor 40 sampai 53. Yesus itu disalib
karena orang karena orang Romawi sejarah Kristen itu sudah setiap ada, bulan meminta kemudian pajak. Dan Kristen bukan agama Romawi, ingat itu. Kristen agama Romawi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Si abang nih, abang ditertawakan Kisah para Rasul 45. Sorry, Kisah para Rasul 24. Kalau Kristen itu agama Nomor 5 baca. Paulus itu adalah sekte dari Nasrani. Nasrani ini agama Romawi. Bang Juma berlebihan. Yang Nasrani di sini adalah yang dimaksud Kristen, agama orang Roma. Supaya jangan kebablasan Bang Juma, jangan bablas Bang kenapa Juma. emangnya? Jangan. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Kristen itu adalah agama Romawi. Titik. Selesai. Bagi saya, abang mau seperti apa nggak masalah. Tapi yang jadi masalahnya adalah saya juga demikian. Kau mau mati bunuh diri untuk menyanggah pernyataan saya juga, saya nggak pikirkan EGP. Emang lu siapa? Saya ulang lagi. Pasang kupingmu baik-baik. Kristen itu adalah agama Romawi. Orang-orang Kristen pertama kali disebut di Antioquia adalah pengikut Nabi palsu Saulus. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi, pendiri agama Kristen. Yang pertama kali pengikutnya di Antioquia disebut Kristen. Baca Kisah para Rasul 11. Pengikut Paulus pertama kali disebut di Antioquia sebagai Kristen. Agama Kristen resmi menjadi agama kekaisaran di abad ketiga. Kamu jangan curhat di sini. Kamu jangan curhat. Hadapi saya dengan ilmu. Ya, nggak bisa. Sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu adalah agama bidat, agama yang kemudian dianut oleh kekaisaran Romawi. Sampai hari ini mereka menyebut agama mereka dengan Katolik. Kasihan sekali begitu cara Bang Juma. Lawan saya pakai ilmu, jangan curhat. Boleh begitu Bang Juma. Salah cara abang itu. Dari mana ceritanya Kristen agama Romawi? Abang ditertawakan teologi loh, ditertawakan para sejarawan loh. Abang ditertawakan kalau seperti Bang Juma. Sebutin. Nggak boleh begitu Bang Juma. Kita harus tahu dong, lihat. Sebutin. Kekristenan itu sudah ada sebelum Paulus. Kekristenan sudah ada sebelum Paulus. Jadi Paulus bukan pembawa agama Kristen, bukan. Justru Paulus yang menganiaya orang Kristen. Bagaimana abang katakan bahwa Kristen itu adalah agama yang dibawa oleh Paulus? Lebih gila lagi, kekristenan adalah agama Romawi. Wah, lebih parah lagi itu bang, logikanya. Bantah saya pakai ilmu. Jangan curhat di sini. Kalau kamu masih curhat, mending kamu turun. Faktanya Kisah Para Rasul itu fakta. Abang nggak bisa Fakta bilang apa? saya curhat dong. Kisah Para Rasul 11. Pertama-tama yang disebut Kristen pengikut siapa? Abang dengar dulu. Saya tanya, sebelum Paulus kekristenan sudah ada atau belum? Belum. Ayo jawab. Jawab bang. Belum. Berarti abang nggak baca baik-baik Alkitab itu. Apa yang harus saya baca? Mana? Tunjukkan di mana Yesus menyebut Kristen, di mana? Dengar dulu. Perjalanan Paulus ke Damsik. Bertemu dengan Yesus dengan yang cahaya itu. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Nenekmu stiker. Dengar dulu. Banyak cerita. Paulus kau bawa-bawa. Yang saya tanya, di mana Yesus menyebut sebutan kata Kristen, di mana? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu cerita-cerita yang dibangun setelah Yesus terangkat ke langit. Kisah Para Rasul itu cerita oleh Paulus, murid Paulus yang menulis itu. Lukas yang mengarang cerita kisah itu. Kisah para pendongeng yang tulis itu Lukas. Banyak cerita kamu. Itu enggak fair dong. Saya buka ya. Saya baca ya. Coba kau sebutkan di mana Yesus menyebut Kristen. Di mana? Dengar dulu. Kisah Rasul ayat pasal 9. Ayat 1 saya baca dulu nih. Itu menggenapi nubuat Matius 24 nomor 26. Kalau ada orang yang mengaku dan berkata, aku bertemu Mesias di padang gurun, kata Yesus, jangan kau percaya. Nggak boleh begitu caranya Bang Juma. Saya bacakan dalilnya ya. Turunkan ini, nggak ada ilmunya, percuma. Orang mampet, udah otaknya nggak berfungsi sudah. Cuman curhat aja. Nggak ada malu kau.
kau belajar dulu. Kalau kamu merasa bahwa para sarjana-sarjana teologi itu menertawakan saya, suruh ke sini, suruh berhadapan dengan Bang Suma. Oke? Bang Suma menunggu 24 jam para lulusan teolog-teolog ternama di dunia ini untuk berhadapan dengan saya, membuktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang mula-mula ada di Antioquia, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Satu, Kristen itu manusia non-Yahudi. Dua, pemakan babi. Tiga, disebut sebagai guguk oleh Yesus. Empat, kitabnya bernama Lukas, Markus, Matius, Filipi, kali. Yesus tidak mengenal kitab itu. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal penulis Matius. Yesus tidak mengenal penulis Yohanes. Yesus tidak mengenal Markus. Yesus tidak mengenal Paulus. Jangan ngadi-ngadi kalian. Sekali lagi saya katakan, agama Romawi pertama kali adalah agama Kristen hari ini. Paham? Agama Kristen itu mula-mula diajarkan oleh Romawi. Catat itu. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan omong kosong. Yahudi juga tidak mengenal yang namanya Allah. Agama yang Tuhannya ada kelaminnya itu agama Romawi. Juma, gue mau nanya sama Wahyu yang penghujat datang. Dengar dulu, nggak usah takut. Gue mau nanya, wahyu yang diberikan ke si Jibril itu wahyunya seperti apa? Ayo Juma jawab. Yang jelas bukan berbentuk manusia. Juma jawab, kalau kamu pecundang. Turunkan. Apa sih ini penyembah Yesus Yunani? Takut bisa jawab. Hujat. Pertanyaannya kamu kalah. Betir. Mana tadi si Datang Immanuel pakai itu? Ilmu lah. Gimana, Dek? Mana tadi si Immanuel tadi? Disuruh turunin nama Burunda, diturun. Apa itu? Mau diajak diskusi orang kayak gitu? Dia udah kena ini Gurunda, tertegun dia, terdiam tadi waktu kita bilang, oh, Yesus lo emang lahir di Arab. Oh, terdiam dia, langsung kan pindah topik. Dah, kesimpulan saya itu udah selesai. Kalau ada yang kemudian keberatan, silakan naik. Kita buktikan Kristen itu dari mana. Nias Islam. Ya. Nias Islam. Oh ya, selamat siang semua. Benernya bohongmu itu Juma? Buktikan kalau Kristen itu ajaran Yesus. Itu Juma? Buktikan. Bener. Kalau saya bohong, buktikan. Buktikan dulu sama saya itu Allah itu siapa? Allah itu Tuhannya Yesus. Mana ada Allah itu? Mana ada? Mana? Buktikan dulu eksistensi Allahmu itu. Eksistensi maksudnya gimana? Iya, Allahmu itu siapa? Buktikan. Maksudnya mau dibuktikan kayak Tuhan lahir dibunuh manusia gitu? Tidak. Buktikan dulu. Mau dibuktikan kayak mana? Kau ketawa, jangan dipaksain. Mau dibuktikan kayak apa? Lahir, keluar dari rahim gitu. Habis itu ditampar, diludahi gitu. Itu pembuktian Tuhan ada dengan cara kayak gitu. Dari mana batu? Lah Yesus punya batu. Yesus punya batu. Waduh, sakit Bang Suma. Jangan diulang lagi Bang Suma. Kau diketawain sejarah kalau ngomong kayak gitu kau juga. Yesus adalah batu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Kau Juma. Yesus adalah batu. Kayak lubang pantat kau ngomong. Yesus adalah batu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Dalam bahasa Yunani klitos. Yesus itu batu. Bukan dikatakan di dalam bahasa Yunaninya litos. Firman menjadi batu. Kisah Para Apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah litos. Litos sama dengan batu. Memang benar Yesus itu punya batu.
Yesus menjadi batu, Yesus menjadi patung, Yesus menjadi kertas. Aduh, ngapain juga kalian di sananya menyembah batu di Mekah sana? Nah, memang ada patung Yesus di Mekah. Kalau nggak ada patung Yesus, berarti kita bukan penyembah batu. Yesus adalah batu. Kiblat aing tuh coba kalian terangkan dulu. Daripada kalian menghadap proyektor, menghadap salib, masa kalian Yesusnya menjadi proyektor? Sini coba, aduh. Adu-aduhan kan? Iyalah Gores, kayak pantat aing mulutmu. Mulut lu kayak pantat Paulus. Alah, kayak pantat di mulut kau Bores. Alah. Kau pernah cebok dong berarti. Iya. Apa Gores? Kenapa itu orang-orang perjanjian baru kalau cebok pakai genteng? Gores. Teman-teman, kalau udah selesai nanti debatnya persembahan dikumpulkan ya buat gue ya. Bizar, lalu mending menyikir dulu Bizar. Gua nggak tega sebenarnya kalau ada orang-orang Kristen yang oknum ikut di sini. Nggak apa-apa, santai kalau gua. Nggak apa-apa, Bre. Nggak wes lah ya. Maaf banget ini. Lo sinias kok ikut diem. Apa lu mau menghujat lagi lu? Mau gua bikin rata batin lu, ha? Lu ngerocos aja dulu, gua dengar dulu, ya. Ya udah, Yesus adalah ahli Tostan. Jadi gini ya kawan-kawan Kristen. Yes. Coba jangan nginten, gua nanti nginten lu bingung gua. Aduh. Jadi balik lagi ke topik yang tadi gitu. Yesus kalian itu tidak lahir di Arab ya. Yesus kalian lahirnya di Palestina menggunakan bahasa Yunani. Selama pengajaran Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah. Tidak, Yesus memperkenalkannya Theos. Bapakku Theos, selalu begitu, Bre. Jadi kembalilah ke bahasa asli kalian yang menggunakan Theos gitu. Jangan pakai kata Allah, ya. Jangan ikutin Kristen cabang Arab. Yesus lu bukan orang Arab. Bukan orang Arab Yesus lu. Gitu kawan-kawan. Apa gua salah? Enggak, gua benar. Nah, yang ironis kan begini. Yang bilang Yesus orang Arab siapa sih, Kores? Gua tanya sama lu. Nah, itu soalnya pakai Allah, pakai Allah, anak Allah. Yang keberatan anak siapa? Allah. Lu keberatan rupanya? Ya iyalah. Bukannya juga ngejiblak dari Alkitab? Yang mana? Alah. Coba ada nggak di Al-Quran logos? Lu jangan pura-pura bego. Nggak ada logos. Bego, Kores. Lu tahu? Yang mana? Lu tahu banget, tahu nggak? Coba. Apa bahasa Yunani yang digunakan orang Islam apa? Logos? Enggak ada. Apa? Tritunggal? Enggak. Berkenosis? Apa itu berkenosis? Kami nggak paham. Kores, santai Kores. Ya makanya gue pengen tahu apa yang kita jiplak dari Kristen. Gurunda kena peringatan, Sinias kena peringatan. Oh, dia juga kena peringatan. Iya. Kasihan. Makanya nih ya, kalau naik itu please berpikir gitu. Di sini ada Gurunda, ada Satsugi, ada Kores, ada Kandayona, Takian, Sautesi, coba. Masih berani-berani cangcing-cong buta batu. Kalian menghujat, kami mendata. Gitu kan? Ya masa kita mau sakit hati kalau cuma hujatan doang? Nggak kena fisik juga. Cuma kalau datanya tertulis kalian sembunyikan terus ketahuan oleh Islam, di situ kan batin kalian pedih, menjerit, sakit. Kasihan ya. Kenapa hujatan kita malah terkena kepada Tuhan kita sendiri gitu? Kenapa hujatan kita kepada Islam malah melawan Yesus sendiri? Kayak gitu loh kawan-kawan. Makanya jangan mulai. Slogan Islam yang kalian selalu dengar adalah ketika Kristen menghujat Islam, maka biblosnya pasang badan. Selalu begitu. Ya, pengumuman dulu Bang Kores. Oh iya, maaf. Oh, pantasan aku mute ya, jadi nggak kedengeran. Mana ada? Ya, saudaraku sekalian yang ada di live chat, sebagaimana yang telah kita programkan, Yayasan Apologet Islam Indonesia sedang menggalang donasi untuk saudara kita yang di PL ya. Nah, maka dari itu selama 1 pekan ini semua koin yang saya dapat dari TikTok selama sepekan, selama
penggalangan dana ini berlangsung, maka semua koin yang saya dapat akan saya sumbangkan untuk Palestina. Alhamdulillah, tadi baru saja saya transfer ke Gurunda itu sebesar, bukan ke saya, ke yayasan ke yayasan, ya Allah, ke yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, ya. Itu sekitar 1 juta lebih, 1,5 juta kalau nggak salah. Kemarin juga, ya alhamdulillah total hampir 5 juta juga ya dari koin TikTok ini. Maka dari itu saudaraku yang kuat mawar boleh kirim mawar, kuat bunga kirim bunga, yang kuat singa kasih singa. Insya Allah semuanya dikirim ke PL tanpa dikurangi 1 mawar pun. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya Ikhwan, mau kalian melihat bendera Yayasan Apologet Islam Indonesia berkibar di tanah Palestina? Silahkan, kalau begitu sumbangkan dana-dana yang ada untuk membantu saudara kita, Ikhwan. Jadi pasukan Teletubbies masih belum berani invasi darat ya. Mereka masih main roket-roketan. Udah ditungguin loh itu sama kawan-kawan kita di sana, masuk ke sini. Masuk kok. Gimana bahasa Makassarnya, Gurunda? Oke. Masuk Boko. Dan gini, Bang Kores, kita doain bersama-sama biar masalah di sono juga cepat selesai. Teman-teman yang lagi berkonflik dapat perlindungan dari Tuhan ya, gitu ya, Bro. Ya, bagus itu solusinya. Solusi. Diinfokan juga dana dari Paduka 50 juta, alhamdulillah udah masuk. Masya juga Allah. untuk Alhamdulillah. Paduka, Anda luar biasa. Terima kasih. Masya Allah. Oh, kabar juga Akhians ya. Akhians ini Yans Entry, dia akan menyumbang 20 Ikhwan. 2 hari lagi katanya. Amin. Kores Gurunda, Ustadz Sugi ditanya transfer kemana? Ya, ini saya sebutkan nomornya ya, nomor rekeningnya. Bagi Anda yang ingin melalui Makassar Mu'alaf Center, silakan dicatat, sediakan pulpen. Ini nomor rekeningnya. 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Saya ulang lagi, ditambah 17 ditambah 173. Atas Bang nama apa, Ustadz? Bang BTN, atas nama Makassar Mu'alaf Center. Nah, bagi Anda yang tidak mau ribet, yang adanya cuma koin, punya 10 koin, 5 koin, 2 koin, langsung titipkan kepada saya. Insya Allah amanah ya, selama penggalangan donasi, seluruh koin yang saya dapat akan saya sumbangkan untuk saudara kita yang di PL tanpa dikurangi 1 mawar pun. Terima kasih. Ya. Sama ini Ikhwan, ini ya untuk bukan untuk Ikhwan, Deng. Ini untuk saudara-saudara Kristen di bawah yang menghujat. Jadi nanti juga ya insya Allah kita akan adakan mewawancara warga Kristen PL yang rumahnya hancur luluh lantah juga gitu. Terus nanti kita ceritakan Kristen Indonesia itu ingin Kristen yang di PL ikut musnah bersama dengan saudara-saudara di Gen Z gitu ya. Nah, kita ceritain nanti itu. Aman lah. Oke. Nanti kita lihat mukanya kayak gimana tuh Kristen cabang PL itu tuh ketika mendengar saudara-saudara Kristen cabang Indonesia ini pengen kalau Kristen cabang PL juga ikut habis sama roket-roketnya Teletubbies. Kores kalau udah ngomong gitu ya, makanya sambil ini sambil kita suapin nasi kebuli. Gimana pendapat Anda? Enak nasi dari Muslim Indonesia, enak. Ada kok, ada nasi kebuli, ada nasi kebuli. Ada di sini dijual nasi kebuli. Nasi kebuli itu nasi kayak, mohon maaf kayak nasi anjing gitu dicampur-campur gitu. Nasi kebuli. Jadi itunya dari campur semua. Jadi kita makannya kayak
gimana gitu. Masya Allah sudah 1.800. Subhanallah. Nah itu Ikhwan, Nakioni, Sukron, screenshot. Nanti itu kalian tim kalian yang ke sono bro. Oh pasti. Kores. Iya si Oh, Kores. tim kalian ya, bukan jalur yang disediakan pemerintah bukan ya? Bukan, Iya, karena lain. apa Ini ya, pribadi susah, besar. Oke, siap. Ngerti. Ini pribadi kan jadi bilang tadi bendera apologet nanti akan berkibar di sana. Berkibarlah bendera putihku. Iya lewat jalur pemerintah juga gitu loh. Masa ke sana nggak lewat pemerintah, kan kita perlu paspor, gimana sih? Lanjut Kores. Ada paspor aman, gampang. Unik Rifa udah dibikinin. Berangkat nanti Unik Rifa Ikhwan bersama nasi kebuli yang ada. Ayo digaungkan lagi. Serius Rifa yang pergi. Ya. Supaya Insya Allah. target kita tercapai 1M 1 minggu. Dia berdua dengan Pak Bom satu paket dia ke sana berdua. Serius Bang. Serius Bang Juma. Tergantung Pak Bomnya. Nah, kalian inilah. Ini cocok sebenarnya Bang Juma ngopi bareng Pak Bom tuh. Iya, tuh saudara Binster aja yang kita kirim ke sana. Udah saya bilang saudara aku juga banyak di sana. Apa kemanusiaan itu nggak terbatas Bang Juma? Ini waras ini Bang Juma, Kristen waras ini. Sama aja pun waras tapi nyembah manusia juga, apa bedanya? Rasain dong. Alamak Bang Juma. Rasain. Dia minta pembelaan dari guru dae malah kena. Enggak lah kawan, tapi bagus lah sebenarnya sih. Enggak lah, tidaklah disebut sehat orang-orang itu kalau masih menyembah sesamanya manusia. Itu bukan sehat, itu penyakit itu. Ayolah sembuhlah. Mau tahu obatnya Bang? Biar sembuh tidak nyembah anak orang Bang. Kok kasih obat langsung bicara Bang? Sakit itu fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Masya Allah. Oke, cuci piring. Saudara kita ini cuman karena dia nggak mau sujud, itu aja ya. Kalau nggak mau sujud itu setan. Nah itu dia makanya. Karena iblis di cerita kami disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau menyombongkan diri, makanya diusir dari surga. Masya Allah, mawar bertebaran. Iya bertebaran itu ke Ustadz. Kalau gitu Ustadz Sugi aku gedein aja ya biar gampang mereka. Nah ini yang bikin rungkat tuh yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya tuh. Yang gitu-gitu tuh yang mereka ngapain? Enggak. Masa ini? Masa rungkat ini? Rungkat itu. Iya, coba ya. si Kores berapa kali kena? Jangan Bang Yan. Masya Allah sudah 1.400. Rumku pun pernah rungkat gara-gara saya sama Ustadz. Ya gara-gara Ustadz Sugi ngomongin itulah sama Uten. Wah 7 hari aku kena Ustadz Sugi. Sekarang gini, yang walaupun teman-teman yang ngomong, hostnya kena juga, mental juga hostnya. Kalau diminta untuk agama kita kasih, jangan takut, jangankan cuma agama. Nyawa kalau diminta untuk agama kita kasih. Tapi yang herannya Bang Juma kalau ngomong gak pernah aku yang rungkat Bang Jumanya. Tapi kalau Kores, Ustadz Sugi kena punyaku, Eri kena punyaku itu, turun aku juga. Tapi Bang Juma belum pernah kena itu. Hanya Bang Juma aja yang kena, aku enggak. Lebih banyak dosa mereka itu mungkin. Bukan aku yang ngomongnya Ustaz. Bukan aku yang ngomongnya. Aku di sini pakai ini UTST, pakai aplikasi. Jadi pas suara aku ngomong itu aku pindahin ke akunnya UTST gitu loh. Kurang asam kali Kores. Itu licin namanya otak kau. Ya udahlah, biarin aja lah. Silakan Ten, naik lagi Ten. Berarti kau ini udah kita kalau diserang nggak kena aku aja. Dipompa lagi ini netizen supaya giat lagi. Pompa lagi. Ya Ikhwan ya, ini untuk yang 1.700 Fatdo kalian kalau mampu mawar ya mawar, kalau mampu singa ya singa, gas aja Ikhwan. Dan untuk yang di TSCC, Zulkifli M14 dan channel-channel yang terafiliasi silakan, noreknya ada di deskripsi.
Oh ya, di Ustaz Sugi Kristologi Channel ya Ikhwan, noraknya ada di deskripsi, silakan. Kalian jangan nggak ada 100.000, nggak ada 50.000, 20.000 juga jadi. 2 mawar juga jadi. Nah, yang penting ikhlas, Iwan Villa. Yang penting ikhlas. Yang kuat mawar, yang kuat roti, yang kuat es jeruk, yang kuat singa. Yang mau beras 25 kilo silahkan dikirim ke Satsugi, alamat Satsugi tolong. Ketawa serius ini. Ya gak juga konsepnya beras, Kores. Boleh kirim ikan goreng, boleh. Mau Ustaz Sugi, alamat ada yang mau kirim ikan goreng. Ikan goreng banyak di sini. Berasnya yang Masya Allah, sudah 3.300. Ya alhamdulillah nih kan cepat telah masuk ini, alhamdulillah ini tunggu. Alhamdulillah telah masuk dari Akhi Nadima Somantri sebesar 100.000 ke rekening MMCI untuk saudara kita di PL. Masya Allah. Yuk ya, konfirmasinya ke nomor-nomor tertera di deskripsi ya Ikhwan. Nomor Satsugi, nomor aku, nomor Gurunda, silahkan. Masya Allah. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik sambil nunggu ini kalian kita berbagi-bagi nih, kita diskusi sama Gurunda ya. Dimana semoga kalian mendapat kebenaran gitu ya. Dan menerima kenyataan bahwa yang kalian sembah itu adalah manusia biasa sama seperti kami, hanya saja dia dilebihkan oleh Allah, yaitu menjadi seorang rasul. Allahu Akbar. Sama apa lagi ya? Oh iya, UTSD kalau ada potongan dari ini harus dikasih ke ini loh, ke PL loh. Kalau enggak nanti. Oh iya. Siap, aku cek dulu ya. Oke. Iya, ini kan dapat potongannya itu 30%. Nanti saya transfer. 70. Iya, enggak ya benar Kores ya. Enggak apa-apa. Ya karena memang ini kan dana untuk itu kan. Ya memang. Iya, enggak apa-apa ya. Kan kita sesama muslim harus saling mengingati. Dan kita kan memang diajarkan sodako. Untuk ongkos ini juga Bunda Hesti ini sama Pak Bom ke sono. Saya pala kalian nanti ya. Masih Muhammad kalian kan? Ini uang yang sudah masuk. Iya kan. Uang yang sudah masuk dan sudah saya uangkan dan sudah saya transfer ke rekening Makassar Mualaf Center. Pertama 714.568. Kemudian 280.075 perak. Kemudian 1.520.674 perak. Ya, jadi di ujungnya itu membuktikan ya bahwa tidak dikurangi satu mawar pun ya. Masya Allah. Terus ada lagi 422.618 rupiah. Kemudian masuk lagi 1.523.875 rupiah. Alhamdulillah sudah dikirim semua. Ya, ayo semangat. Ini di bawah nggak ada otak ini. Apa typingnya? Semoga istijodoh sama Bombon. Najis gua. Nauzubillahi min zalik. Najis gua. Ngadeg-ngadeg lah. Laki-laki di dunia ini mending nggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim. Perut gede kayak gitu, kayak orang bunting. Pilih yang lebih bagus dari Bom gitu, misalkan Herdi kayak gitu. Lebih parah lagi. Ini yang ngomong siapa? Masih Muhammad? Iya, Karos ya Karos. 14.500. Kayak gada aja laki-laki. 68. Sayangku Hesti, iya suamiku Bom. Kopi diam panas Kores. 8. Enggak gitu ya.
kayak kekurangan orang Islam aja ya Allah. Percuma Lah mayoritas siapa Islam. tahu kalau Allah membolak-balikan hati bom jadi mualaf gimana? Iya kan bukan berarti dia harus jadi laki aku, Res. Ya nggak mau tahu gua. Baru apa? Pokoknya gitu. Oke. Ayo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi cepetan. Inilah kalau nggak ada oten aku jadi kena bully. Cepetan naik Naik Glenn. Binsar jangan diam aja kok di situ. Itu sebenarnya bukan bully, memberi semangat sama. Nggak ada. Yang agama Kristen yang mau diskusi. Tuh, yang kasih poin itu tuh, rasa ada lagi typing mereka. Sama gua aja Esti. Oh iya. 600. Ayo. Teman-teman yang memberikan, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin. Di Palestina itu Islam, Kristen. Bang Cuma ada yang mau naik tapi murid abangnya gak mau pinter-pinter loh Bang. Sopor ya. Napiri. Waduh. Napiri. Manusia tanpa kepala. Gak pinter-pinter. Gak usah dinain lah Napiri males aku. Yang nanya norek panjang ngirim norek itu sama kalau di ini juga di share juga riskan di band. WA Jadi Sultan dulu. WA UTST, WA aku Kifwan 0813. WA Sultan dulu. 0813 udah ya 3753 tambah 4473. Nah itu chat aja ke situ nanti aku kopiin si noreknya. Ayo naik agama Kristen. Yang 59 kemarin berapa jadinya? Tuh berapa keluar 59K itu? Itu kan nggak bisa ditarik 2 kali itu. Saya tarik 1.500.000 ya, jadinya 3 juta tambah 100 masih ada 100 lebih ya. 3.100.000-an Bang Kores. 59K 3.100.000. Iya. Oke. Kecil ya, Kores. TikTok bangke. Teman-teman, nomor rekeningnya nggak boleh di on cam, roomnya rungkat. Nggak boleh. Tadi udah disebutin nama itu, Kores sebutin lagi lah Res. Ya ini chat ke aku aja Ikhwan yang butuh ya 0813 ditambah 3753 ditambah 4473. Aku ulang ya 0813 ditambah 3573 ditambah 4473. Nah itu tuh. Jadi total semua yang sudah masuk 4.461.810 perak. Tapi ini ya luar biasanya kita Islam ini ya, dimana kalau masalah sodako, masya Allah cepat sekali. Itulah hebatnya Islam ini, dimana kami ini para Muslim diajarkan tentang sedekah, berapapun sedekahnya. Masya Allah, Masya Allah. KPR gampang, mabok susah. Muslim ini suka bener. Padahal ya teman-teman Muslim ini semuanya bukan orang kaya. Mereka sedekah bukan karena kaya, tapi karena memang diajarkan oleh Rasulullah. Paham kalian di situ ya Oten? Jadi kalian Oten yang kepanasan di bawah, mending kalian naik, kita diskusi. Ya ini dari Akhi Totok udah masuk juga ya 100.000 ke MMCI. Alhamdulillah, jazakallah khair Akhi Totok. Alhamdulillah. Terus berikutnya ada ini waalaikumsalam. Kalau sedekahkan Sinapiri bisa nggak sih? Ini ada buat apa? Ya ini dia buat batu-batuin di sana loh. Waduh. Ada masuk dari Totok Kusumardi Yanto 100.000. Alhamdulillah. Barakallah Bang Toto, terima kasih. Masya Allah, semoga berkah ya. Anda sudah peduli dengan saudara Anda di PL. Semoga Allah juga peduli kepada Anda.
Amin. Ya, ini juga Oke. tunggu. Dari Ukhti 500.000 jazakallah khairan katiran bil jannah Ukhti Naila. Oh iya, ini ada yang minta norek tuh, kan enak kalau minta norek ke sini. Tuh masuk. Ayo teman-teman Kristen yang bos. Aku dari tadi ngechat Aki Juma nggak dibuka-buka, heran padahal online. Emang itu chatnya ada 317 chat, jadi berurutan satu Gi. Sabar dulu. Udah aku baca barusan, Akhi baru masuk. Enggak, yang tadi pagi nggak dibaca-baca itu, yang 1 Juma. Malas. udah kelewatan 1000 itu. Males. Alhamdulillah, Akhi, iya benar. Ya, dari Akhi Sugi masuk 1.523.875 rupiah. Masya Allah, Sugi. Alhamdulillah. Pokoknya tanpa dikurangi 1 mawar pun, nggak ada itu dikurangi 1 mawar. Makanya Iya, buntutnya itu 75 rupiah, ya kan, 74 rupiah, seperti itu. Karena nggak dikurangi mawarnya sedikit pun. Iya, siapa tahu ada Oten, teman Kristen juga boleh kok. Boleh, betul itu. Boleh, silakan apa? Oh iya, boleh teman-teman, ayo. Ini kemanusiaan bukan? Emang ada orang Kristen yang baik hati, bisa aku pelit-pelit Ustaz. Banyak, jangan dibilang nggak ada, banyak. Tapi setahu aku pelit-pelit Ustaz Sugi. Nah. Bang Juma, biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Oke, boy. Itu typing di bawah. Astagfirullahaladzim. Ini nih yang F Girsaka ini emang kayak kalian pengemis. Lu lihat ya, nggak kita kasih beras nanti Kristen cabang PL sana ya. jangan. Lu lihat. Aku bukan bilang Kristen banyak yang kaya tuh banyak, tapi banyak yang pelit. Dengerin saya ngomong, pelit. Kristen itu banyak yang pelit, bukan itu. Yang kaya ya emang ada orang yang baik hati. Setahu aku banyak yang pelit. Tengok aja rum-rum Kristen kalau diskusi, mereka boro-boro ngasih 1 mawar. Tap-tap layar kayaknya rugi banget. Ya, dari Ukhti Nofri Adi Pratama sudah masuk 200.000 untuk saudara kita di PL ke rekening MMCI. Jazakumullah khair katiran bil jannah Ukhti Nofri. Masya Allah. Berikutnya untuk saudara-saudara Palestina juga ada Akhi Ageng Alvara Sakti. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Sudah masuk 100.000 ke rekening MMCI untuk saudara kita di PL. Ini juga aduh, ini Bang Handi mana ya, Bang Handi? Bang Handi, oi. Banjir. WhatsApp aku banjir. Nanti di framing ini, nanti di framing Juma dan kawan-kawan kumpul di donasi. Ya, pokoknya kalau dari Syiah nanti kita listing. Kamu pas di Palestina kita nyampe tuh, kamu apa? Syiah, nggak dikasih makan. Syiah lu di Indonesia nyir-nyir soalnya. Kamu Kristen, iya di PL. Lu juga nggak dikasih makan, soalnya Kristen di Indonesia nyir-nyir semua. Gitu ntar. Mungkin lagi tuh teman-teman. Oh, ini udah masuk juga dari Ukhti Tita sebesar Masya Allah 503.33 ke rekening MMCI untuk saudara kita di PL Ikhwan. Alhamdulillah. Salam. Masya Allah, Masya Allah. Cuman Masya Pin, Allah, gue Masya kadang-kadang bingung Pin. Pegangan kalau bingung. Enggak, ini kebanyakan ya. Hampir Alhamdulillah, ini masuk juga dari Wahyu Widodo 506.000. Kok nggak bisa ngetik gue ya? Widodo, Bang. Akhi. 6.000. Widodo bukan Widodo, Widodo. Bener lah. Widodo. Wahyu Widodo. 6.433. Ya, saudara-saudaraku yang ada di live chat di YouTube, bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk nyumbang saudara kita yang di PL, ya, itu bisa dilihat di deskripsi.
ada nomor saya, ada nomor WA saya, dan juga ada nomor rekening MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Bisa dilihat di situ ya, di deskripsinya. Silahkan partisipasi ya. Ya, yuk silakan saudara-saudaraku sekalian. Astagfirullahaladzim, Ustaz Sugi. Ini Pak Sugi ini bahas. Alhamdulillah udah masuk sebesar 50.000 dari Akhi Henry untuk saudara kita di PL ke rekening MMCI. Alhamdulillah. Jazakallah khair Akhi Henry. Ya, bagi Anda saya juga membuka jasa mendoakan ya. Bagi Anda yang ingin didoakan orang tuanya, boleh donasi untuk Palestina, lalu minta didoakan orang tuanya, anaknya, bapaknya yang sudah tiada. Boleh. Jasa doa. Bang Juma, si Manuel lagi minta naik, Bang. Walaupun Anda naik minta didoakan, kepala ngapain? Immanuel, tapi supaya lebih afdol. Ya, itulah manusia tanpa kepala juga itu. Ya kan, supaya lebih afdol Anda nyumbang, lalu Anda minta doa. Kecuali kalau mau diskusi Kores silakan. Ayo silakan. Masya Allah sudah 4.700. Ya, 4,7K. Ayo semangat teman-teman, silakan. Oke, boleh saya nyapa sebentar ya Ustaz Sugi? Oke, selamat sore area Zulit. Selamat sore area Zulit. Selamat sore. Laki-laki rupanya. Agama apa? Ya, kok kabur? Tanya. Astagfirullahaladzim. Aku nanya baik-baik, bro. Oke, yuk. Ya Afwan ya yang ngechat Kores, aku balasnya langsung di ini ya, langsung di apa? Langsung di live. Ya. Jadi jazakumullah khair katsiran bijana untuk semua yang sedang berkontribusi dan akan berkontribusi kepada saudara kita di PL melalui rekening MMCI. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat segala infak fisabilillah yang kalian berikan. Amin Allahumma amin. Yam. Oh, ini yang datang lagi nih dari Akhi Koyum. Alhamdulillah telah masuk sebesar 502.500 ke rek MMCI untuk saudara kita di PL. Jazakallah khair Akhi Koyum. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Oke, amin. Izin Kores. Amin. Oke, izin Kores. Oh, yang tadi mana sih area Julit? Gimana kabur dia? Dikik mulu nih UTS ini, parah. Kagak, dia kabur. Oh, oke. Aku Kurnia Algan, selamat sore. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau ditanggapi. Saudari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, Bunda Hesti dan tim saya. Iya. Dan semuanya adalah yang bisa jawab ini juga mesti siapa gitu. Cuman mau nanya ini. Misalnya seorang wanita mu'alaf terus meninggal, itu telak nisannya itu bintinya nggak boleh binti bapaknya ya kalau bapaknya belum mu'alaf. Kalau setahu saya boleh, tapi guru silakan. Boleh aja, nggak ada hubungannya. Karena yang setahu saya jangankan ini ya, sekalipun mati itu nama bapak tetap dibawa, nggak boleh dihilangkan sekalipun dia pindah agama gitu. Hanya saja bapaknya tidak boleh menikahkan menjadi wali, itu aja sih. WhatsApp dari grup. Masalahnya kan begini Bunda, almarhum mama saya kan meninggal, terus kan Chinese ya, mama kan Chinese. Jadi pada saat nisan itu dikasih binti apalah sama kakek, ceng apalah gitu kan. Jadi nggak boleh katanya, harus diganti binti Abdullah. Iya. Ini yang sini matanya picek ini ya. Bang Juma dibesarin gak nampak. Bang Juma kemana katanya, picek mata si Hans nih.
Astagfirullahaladzim. Silakan Gurunda. Iya, tidak ada hubungannya kan, itu hanya penanda aja kan, supaya ketahuan ini makamnya siapa gitu. Mana tahu kedepannya ada yang namanya kembar berdampingan atau berdekatan di situ, ini nggak tahu ini makamnya siapa. Misalnya bom-bom tanpa bin. Nah ini di sebelahnya juga ada bom-bom tanpa bin juga. Itu bisa jadi kan 100 tahun ke depan, 500 tahun, tidak ada yang tahu lagi ini kuburan siapa. Tidak ada sih hubungannya. Ya akhi Sugi, gak ada hubungannya dengan syariat itu. Binti. Ya. Soalnya kemarin itu jadi pada bingung kan, Mama katanya nggak boleh, katanya harus diganti binti Abdullah katanya. Itu aja. Jadi nggak boleh binti bapak karena bapaknya itu kan masih udah meninggal sih bapak pakai. Jadi harus karena Chinese kan, jadi nggak boleh gitu. Makanya saya juga pada saat mau ngirim doa kan jadi bertanya-tanya juga, bisa nggak ini bener apa enggak gitu loh. Itu mamanya udah mualaf ya? Ya, mama mualaf. Oh ya. Chinese. Saya dari Pontianak, Ustadz Sugi. Masya Allah. Jadi, kenapa saya nggak diampirin kemarin ke Pontianak? saya ada WA, ada chat itu di bawah, cuman Ustadz Sugi nggak bales. Memang begitu Bu, memang begitu Ustadz Sugi. Memang saya salah kalau begitu. Iya. jadi almarhum Abah itu saya sarip-sarip ya. Jadi mama itu China. Nah, jadi makanya jadi mau ngirim, kadang-kadang kalau di sholat tuh kan pakai binti ya. Ada yang bilang nggak boleh, harus ganti bintinya, ganti binti Abdullah aja gitu. Kalau itu orang tua untuk ibu, misalnya kirim Al-Fatihah untuk ibu saya, ya udah nyampe, nggak perlu sebut nama. Iya. Bisa. Enggak, yang dimaksud ini Nizan. Nisan dan Yasinnya itu Bunda. Yasin itu. Soalnya kakek kan namanya nama Cina. Nama kan udah ganti nama Muslim. Pak, kakeknya pas meninggal ini apa kafir? Ya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, udah nama ininya aja lah kalau susah banget. Ya, kalau yang posisinya dia meninggal dalam keadaan kafir nggak boleh didoakan, dilarang dalam Islam. Iya, makanya jadi kan kalau mama kan semuanya keluarganya masih Chinese, cuman mama sendiri yang malah. Yang bisa didoakan ya mama aja. Maksudnya binnya itu kadang kan di nisannya itu kan binti Abdullah kan ada yang bilang. Apa-apa lah. Ya ini ya aku info lagi ya, Akhi Dimas Sobantri, Masya Allah keren banget, 2 kali beliau transfer ya. Yang kedua sekarang telah masuk 43161 kotong 431.610 perak ya ke rekening MMCI untuk saudara kita di PL. Jazakallah khair Akhi Dimas Sobantri, Masya Allah antum luar biasa. Oke, terima kasih ya semua. Sama-sama. Jawab pertanyaan saya, Bu. Iya, karena kan ini saya pertanyaan Mbak Kurnia ini kan sama saya ngalami misalnya kalau saya meninggal, bapak saya misalnya masih kafir, saya tetap memakai nama bapak nanti di nisan saya gitu. Itu udah saya tanya, itu gak ada masalah. Memang harus memakai nama bapak, gak bisa diapain, karena memang aku anak bapakku, gak bisa dipungkir, gak bisa diganti namanya, gak bisa diganti. Kecuali bapakku diganti, ini bapakku gak diganti. Nah itu, jadi tetap pakai nama bapak, jadi Hesti binti Jackson Sinaga. Ah itu, begitu, gak bisa diganti, gak boleh diganti. Tuh, cuman kalau ini juga ya. Jadi jangan diganti, Ukti Kurnia, biarkan saja itu. Jadi ini udah masuk lagi atas nama almarhum Bapak Samian, Masya Allah sebesar 200 untuk PL. Nah, kalau misalnya saya punya anak nih, anak saya mendoakan saya nih. Kalau anak saya mendoakan saya, tidak perlu menyebut nama saya dengan lengkap, gak perlu, karena kan mamanya cuma satu, gak ada mamanya yang lain.
Jadi dia misalkan, ya Allah saya sampaikan Al-Fatihah buat mama saya, nyampe. Jangankan Al-Fatihah, bahkan anak kita sholat pun pahalanya mengalir buat kita tanpa dia menyebut mamanya. Terus kalau dia mengaji, pahalanya akan mengalir buat kita tanpa menyebut nama mamanya. Itu udah mengalir gitu. Oh gitu. Ya. Oh ini Jadi masuk lagi nih, kasihan, Bang. alhamdulillah dari Ukti si Iswa ya. TikTok ini, TikTok Mujahidah TikTok nih. Laskar Typing sebesar 500.000 ke rekening MMCI untuk saudara kita di PL. Alhamdulillah. Kalau ini Mbak Kurnia kecuali anak angkat. Nah misalnya saya mengangkat anak. Nah anak saya kalau membikinkan mau sedekah, mau kurban, dia baru menyebut nama saya dengan lengkap karena dia anak angkat. Harus menyebut nama saya dengan lengkap. Saya mau sedekahkan ini kepada Hesti Sinaga, mama angkat saya. Tapi kalau mama kandung tidak perlu menyebut namanya lengkap karena sudah mengalir. Allah kan maha tahu gitu. Gitu Mbak Kurnia. Jawabannya Bunda. Iya gitu. Berikutnya dari Akhi apa nih? Bentar. Ya. Penggalangan dana ini ya, saudaraku sekalian, terutama komal-komal yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia ya, tolong digaungkan setiap saat supaya maksimal ya. Jadi saya nggak peduli di komal siapa, pokoknya saya minta koin untuk PL, nah gitu. Terus gaungkan itu ya, Insya Allah target tercapai. Amin. Targetnya kita beli roti besi Ikhwan yang bisa nembakin pelor-pelor bsyung gitu. Itu harganya 132 miliar ya. Oke. Umrohkan bangsa Sugi, amin. Semoga ada yang mengumrohkan. Ya ini udah masuk lagi dari Akhi Awaludin sebesar 202.500. Alhamdulillah jazakallah khair. Oke, Jepri mau diskusi apa Jepri? Oke ya Mbak Kurnia udah ya. Oke, kalau ndak diskusi aku turun aja deh. Ya semuanya. Terima kasih. Oh Jeffrey Jevo mau diskusi, silakan Jeffrey Jevo. Nah. Aku hanya mau katakan Yesus itu adalah Tuhan. Mana ayat di Al-Quran atau di Alkitab kalau Yesus bukan Tuhan? Ya itu 2 Yohanes 1 nomor 7. Gurunda. Ada pasien Gurunda. Semua pengakuan Yesus di dalam Bible itu adalah bukti bahwa dia bukan Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali. Anda kemudian tidak malu, mending kabur. Kalau saya sarankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku ditanya balik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Oten, Bang Juma ini Oten satu pak lagi pasien itu. Iya. Dari sekte mana Bang? Dari Zimbabwe saya Pak. Oh. Ya sekte. Oji. Malah negara. Yo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan ya. Oke. Ya udah masuk juga dari ini ya. Dari tadi. Dari Akhi Yudi Seven atas nama Horsen bin Lumbar Sirin almarhum sebesar 100.000. Semoga amal ibadahnya Allah terima ya di sisinya, terutama mengenai infak kepada saudara-saudara kita di PL. Akhi, amin amin Allahumma amin. Orangnya udah mati. Iya ini atas namanya kepada Hosen bin Lumbar Sirin itu. Iya, lu ngomongnya semua yang pada terima di sisi. Sedekahnya ini di atas namakan orang tua yang udah meninggal. Tinggi wingki. Amin. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah dan segala amal buruknya dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jadi ini ya teman-teman masalah sedekah. Sedekah itu Allah membalasnya 70 kali lipat ya. Itu yang saya tahu ya. 10 dibalas di dunia, sisanya dibalas di akhirat. Jadi bagi siapapun bersedekah jangan takut miskin karena Allah membalasnya. Dibalas di dunia 10 kali, sisanya dibalas di akhirat di 60 kali. Jadi ya sedekah kita itu dibalas oleh Allah 70 kali lipat Allah membalasnya. Itu dia. Ya betul. Nah berikutnya Kecuali kalau kau sedekah sama aku baru gak aku balas, gak aku yang balas, Allah yang balas. Teman-teman yang namanya bet itu gak ada minta permintaan, gak usah typing. Aku baca semua typing itu baca, gak ada minta permintaan. Iya betul. Ya ini berikutnya dari almarhum Cece Abidin ya, 100.000. Semoga Allah almarhum dari Cece Abidin. Masa orang meninggal bisa transfer gimana sih Kores? Itu atas nama soalnya. Atas nama almarhum Cece Abidin nih. Ya wes lah. Kan udah meninggal. Kok bisa transfer? Ketiknya begitu. Anak saudara atau anaknya. Kok bisa Makanya itulah, makanya doa dari anak yang soleh itu bisa menyambung. Makanya anak yang soleh ini membawakan nama dari almarhum orang tuanya. Masya Allah. Saya nanya ke teman-teman di bawah nih ya, yang sudah ngasih donasi, Muslim, Kristen, ikhlas nggak teman-teman? Insya Allah ikhlas. Alhamdulillah. Kenapa bet yang Kristen ini kejang-kejang ya? Karena dia pengen oten. ini ya, pengen nggak gua kasih makan ya itu Kristen cabang PL ya. Karena dia oten. Nanti ini duitnya udah nyampe PL, Kristen cabang PL nggak dikasih makan nih pakai duit ini ya. Syukurin. Ya dari Ahmad Jani, jazakallah khair. Udah masuk 240.000. Ya. Kalau tadi kan aku ngomong 30 ya, 30% nggak jadi, 30% 50 aja deh. Astagfirullahaladzim. Gue jadi takut banget kalau masalah sedekah. Oh Masya Allah. Ini Uti Rara ya, Uti Rara juga udah ini ya, transfer untuk saudara kita di PL sebesar 200 dan diatasnamakan almarhum suami beliau Awaludin Setiawan. Masya Allah. Semoga lewat satu singa gue langsung gue transfer semuanya. Satu singa. Siapa yang sudah akut singa gue transfer semuanya. No, straight. Dah. Ayo Ji, kirim Ji. Ya transfer satu singa untuk saudara kita di PL. Ukti Esti akan matiin obor pakai mulut, Ikhwan. Enggak lah, Korea api lah, jangan obor. Kamu gitu loh. Ayo Ikhwan, gas. Langsung tuh 2.100.000 beserta cekunek-cekuneknya itu ya, kirimlah sekitar 2,5-3 juta. Selesai udah. Gue yang penting gue udah sedekah. Ya, kalau ada singa masuk ini ya untuk saudara kita di PL, Ustiesti akan duduk di ujung galon selama 1 jam. Gas. Nggak ada konsepnya gitu Kores. Nggak. Sepak gitu ya? nanti. Sip. Ikut gas, ikut gas itu. Diam kok, Ji. Kau masih mau nyaman gak di sini, Ji? Oh, Ji. Ayo Ikhwan. Ustiesti akan melakukan yang spektakuler pokoknya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Gurunda belum kenyang, Gurunda masih lapar. Jadi ini nanti kalau misalkan jadi ke sana kan yang untuk berangkat Pin. Tanya di sana, kamu Kristen? Iya. Saudaranya Bet bukan? Itu udah masuk Bet, dia. Usah dikasih gitu. Berarti udah dibaca WA aku nih. How are you? Udah masuk. Wah, udah baca WA. Uni, ayo Uni. Nah, untuk saudara kita di PL. Saudara kita di PL, UTSD akan ya. Kita tembuskan 10.000 ya di kesempatan siang ini. Ayo semua koin yang saya peroleh selama 1 minggu untuk saudara kita yang di PL. Masya Allah. Nanti seminggu ke depan untuk aku ya Ustaz Sugi ya.
Boleh. Nah ini Akhi Ahmad Yani disedekahkan ke Palestina atas nama ibunda dan ayahnya Akhi Ahmad Yani. Masya Allah. Nah Beliau gitu dong kalau ya. kayak gitu WA-nya, jangan tadi almarhum ya kan udah meninggal. Gitu baru WA yang bener. Semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, Amin. Amin. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi'i wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi'i wa'fu anhum. Amin. Yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ya agama Kristen. Ya, yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Minimal kalau diskusi dengan Bang Juma dapat itu loh. Atas nama Unilendra mengirim 2 juta untuk kedua orang tua. Masya Allah Unilendra, jazakallah khair. Semoga Kores bisa diulang Kores. Bentar, didoakan dulu dong. Tapi enggak, nomor rekening diulang, saya mau kirim. Bentar. Setiap saudara kita yang sedekah untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk anaknya yang sudah meninggal, langsung WA aja lah Res, nomor rekening Res. Ya. Kita doakan semoga diterima semua amal baiknya dan diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Langsung ke MMCI aja nih. Jangan ke nomor rekening aku. Langsung ke MMCI aja nih. Iya, kalau ke nomor UCST udah masuk nggak bisa keluar lagi tuh. Baik. Gak ada otak dong. Lanjut dulu ya, saya mau sholat asar dulu. Lanjut. Bikin paspor. Oke. Biayain pasangannya gitu loh. Yang mau noreknya chat aja ya, karena susah kalau di TikTok Ikhwan. Chat ke sini 0813, catat ya. 0813 3753 4473. Itu ke nomor aku, ntar aku kirim itunya. Atau enggak tuh di screenshot tuh, udah ada yang kirim tuh. Akhi serbu di sini. Nanti malam ditransfer ya. 2 juta dari Unilendra yang berada di Australia. Alhamdulillah. Unilendra mending dijadiin singa aja supaya kita lihat Ukti Esti matiin obor di mulut. Bukan obor, Kores. Diam. Kompor. Kompor kan. Masya Allah. Siapa lagi Sultan di WA? Dan tadi nih WA Sultan. WA Sultan yang lain dulu, weh. Enggak masalah. Kalau Ten mau donasi monggo. Enggak masalah kok. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oh, ada Bang Juma, ada pasien. Tapi dia kalau ngomong kadang nggak mau diem, Bang. Mau nggak, Bang? Namanya Kamikaze. Edukasi bukan memberi edukasi, tapi Bang Juma nggak tempat. Aduh. Naikin ya. Immanuel Kasih Kores biar disulap pakai kapak. Itu. Nah ini Bang, Silakan, pasiennya Bang. Ayo Immanuel. Woi Kamikaze. Dia kadang kalau diskusi sama dia mulutnya gak mau diam. Kores kena peringatan lu, rasain. Nah. Kenapa? Tahu dia ngomong apa. Katanya Bro Juma harus tanggung jawab. Ngapain pula Bang Juma tanggung jawab sama kau laki-laki beluap. Sakit ini orang. Bang Juma disuruh tanggung jawab. Emang Bang Juma ngapain kau? Sakit nih orang. Si Manuel ini. Emang kau diapain sama Bang Juma? Bang Juma laki-laki, kau laki-laki beluap. Astagfirullahaladzim. Bang Juma harus tanggung jawab ngapain? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Oten. Iya. Sebenarnya pula Bang Juma tanggung jawab. Kamikaze kenapa? Ada. Ngomong apa lu, mau ngomong apa? Loh, Kamikaze kenapa kabur? Nanti dikira aku yang mute. Kamikaze. Kamikaze. Turun dia.
Kenapa lu kabur? Nanti dikira gue mute, gue yang turunin. Lu nyebutin nomor rekening tadi, Res. Itu kenapa ada kami kok turun? Gak tahu dia. Gak ada kami naik lagi sini. Kok ada kami sih? Kami kaze. Lu minta pertanggungjawaban ke Bang Juma, siapa Immanuel? Harusnya lu minta pertanggungjawaban sama si Oji. Kalau itu gua setuju. Ji, tanggung jawab lu Ji, sama orang Oji. Jangan lari lu dari tanggung jawab Oji. Hadir, kenapa? Iya lu tanggung jawab pada anak orang. Minta tanggung jawabin. Apa? Bini gua aja nggak hamil. Ini anak mana gua orang. tahu. Mungkin sama orang lu langsung subur. Ya telah masuk kemarin 100.000 untuk Palestina ke MMCI. Ya kayak dia ini lupa info nggak apa-apa lah. Dari Uhti ini ya, Uhti Ani, masya Allah. Jazakallah khair Uhti. Oke. Selamat malam, selamat sore Hendri. Iya, selamat sore. Agama apa Bang? Islam. Ya apa yang mau ditanggapin? Nah, ini tentang masalah apa dulu nih? Oh, abang nggak tahu apa-apa, mending tadi dibawa aja Bang Ima kalau nggak tahu apa masalah apa. Alhamdulillah. Ya, masuk lagi berikutnya dari Ukhti Siti Fatimah sebesar 100.000 untuk saudara kita di PL. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ukhti. Berikutnya ada lagi yang masuk dari Akhi Uldison 500.000 ke rekening MMCI untuk saudara di PL. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran bil jannah ya ikhwani fisabilillah. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar ya, izin ya. Selamat sore Devi Marisa. Devi Marisa, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, apa yang mau agama apa? Agama apa? Kamu. Apa? Oh, tuh dibawa aja deh, Pak, ketawa-ketawa. Wah, naik ketawa-ketawa gitu. Gua yang ngomong itu. Iya, naik ketawa-ketawa. Mentanya agama apa? Oh, masuk lagi alhamdulillah dari Ukhti Queen. Sebesar 102.500. Jazakallah khair Ukhti. Sip. Oke, teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi. Saya naik tapi dengan Zuma. Apa lu birahi lu sama Gurunda lu? Lu birahi. Bang Juma, ternyata bukan perempuan minta tanggung jawab Bang, laki-laki Bang. Astagfirullahaladzim Bang. Awas hati-hati pasti. Nanti hati-hati itu bahasa itu. Astagfirullah ya Allah. Baik, tadi siapa yang mau minta tanggung jawab? Ternyata yang mengidolakan Bang Juma bukan perempuan aja tapi laki-laki. Astagfirullah. Sadarlah kalian noten. Yang sedekah muslim yang sakit oten, gua bingung. Ya, jadi ini penggalangan dana ini tidak hanya untuk membantu kawan-kawan muslim di PL ya, untuk kawan-kawan Kristen yang kelaparan di PL juga nanti kita kasih makan pakai uang ini ya. Jadi kalau misalnya ada rumahnya yang hancur, kita beliin juga rumah itu pakai uang ini kepada saudara-saudara kita yang di PL, yang Kristen juga itu ya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi karena kemanusiaan pin. Res, ada yang minta nomor rekening Res. Yo, chat kemari 0813 ditambah 3753 ditambah 4473. Jangan panjang-panjang gitu Res, dia harus 2 tambah 2 tambah gitu. Nanti terungkap, kena peringatan terus lu turun. Yo, yang agama Kristen itu udah ada itu kok yang nama akun serbu di sini. Itu di screenshot, itu benar itu nomornya. Oh, dari Akhi Mustafa Kamal udah masuk juga 200.000 untuk saudara kita di PL. Alhamdulillah, jazakallah khair Akhi Wildan. Masya Allah. Oh, ini Uti Zahira 08 yang tadi tuh ya.
Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya, minta ya, kita diskusi, kita ngobrol santai. Oke, tanya kepada Bang Juma apa yang mau ditanya. Tanya kepada Ustaz Ugi, Bang Yan, Skores, dan Oji ya. Semoga pernyataan dari mereka membuat kalian tercerahkan. Ingat ya, hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Dan yang dikatakan oleh mereka-mereka ini adalah suatu hidayah. Ya, begitulah kira-kira. Ayo, sedekah itu panjangkan usia. Amin. Iya, orang Islam yang sedekah hotelnya kejang-kejang. Begitulah. Oke. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jangan kejang-kejang. Ayo dong. Silakan Bet, kalau misalkan mau open donasi di sini enggak apa-apa. Bet, ayo Bet. Nggak usah malu-malu gitu loh, Bet. Emang si Bet masih ketak-ketik si Karisteng si Bet. Halo ya, agama apa? Lain kali, Ibu kalau lain kali di bawah aja, jangan minta permintaan. Nyimak di bawah aja Ibu ya. Iya. Jangan langsung minta permintaan. Nyimak aja dulu di bawah. Simak ini apa gitu. Oke. Teman-teman yang Kristen mana? Jadi di sini kita nunggu teman-teman Kristen untuk berdiskusi, ada Bang Juma dan yang lain. Selain itu pun kita open donasi untuk PL ya, Palestina. Gitu. Oke kalau gitu. Alhamdulillah udah masuk dari Ukhti Puput Fitri dan sekeluarga sebesar 100.000. Jazakallah khair Ukhti. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin. Amin Allahumma amin. Kau kok nggak nyebut nama aku, Res? Padahal aku udah sedekahkan separuh hartaku. Berapa tuh separuh harta tuh? Tanah lapangan. Oh, Hesti telah menyumbangkan sebagian ini ya, sebagian kasih sayang. Koin TikToknya ya. Dari tahun kemarin, Ikhwan. Dari tahun kemarin akan disumbangkan ke PL. Alhamdulillah. Besar banget itu. Besar banget itu pasti, ya. Iya. Dan juga akan menjual motornya sesegera mungkin. Ketawa. Ya gak gitu juga konsepnya, aku sepak kok nanti ya. Loh, katanya mau jual motor buat saudara di PL. Gak gitu juga konsepnya. Parah. Sembarangan. Jadi bantu orang, tapi dia aja jalan kaki. Teman-teman, nanti aku sedekahkan si Kores saja ya. Nggak bisa dong, itu namanya trafficking namanya kalau kayak gitu. Udah paling bener motor dijual setengah harganya itu. Ini sedekahkan. Dalilnya mana dalilnya? Loh, udah nyumbang belum? Dalilnya mana? Udah infak belum? Ya belum, nanti lah Kores. Ya udah makanya motor jual. Infaknya gak mesti juga aku jual motor aku hanya untuk mau infak. Ya kan infak seikhlasnya. Oke. Mau 1.000. Kalau nggak motor AC cabut AC jual. Ketawa parah ini. Parah. Ya mau sedekah 1.000 2.000. Astagfirullahaladzim. Masa sampai jual AC? Itu pemberian orang. Nah ini buktinya belum transfer. Ya sabarlah tunggu. Ya Allah ya Robin. Aku gak ada duit di ATM, gak ada duit. Lah itu tunggu. Gak ada duit kan? Ya tapi ada niat mau sedekah, Res. Gak ada duit, ada niat mau sedekah. Oh ya wes lah kalau gitu. Parah ya Bang Ikhwan. Immanuel kayaknya ada AC, ada motor, dijual satu kan bisa buat sedekah. Astagfirullah. Ya kan kita sedekah itu nggak mesti jual barang-barang, Res. Berapapun disedekahkan. Udah kita jual si Oji. Iya gimana? Si Kores aja lah dijual, orang dia bikin narasi kok. Kita jual Oji, kita yang bayar tau nggak? Saya jual Oji. Ayo teman-teman yang Kristen yuk yang mau diskusi. Immanuel silakan naik. Sekali sama Bang Juman apa lah rupanya. Si Immanuel ini ngemis-ngemis minta naik, cemana nih Res? Naikin aja lah. Yaudah. Naikin aja enggak apa-apa.
Habis naikin Immanuel, UTST ini ya jual AC ya. Mal, gak usah, mending dasar lu. Gimana sih? Gak ada hubungannya tuh. Oh, ya wes lah. Nah, udah masuk juga atas nama ini ya dari Akhi Resti, di atas namakan almarhumah mamanya Ida Syahaila tua, masya Allah. Semoga Allah meridhoi Akhi sebesar 100.000. Iya bisa gue belajar. Oke, Sablon selamat sore. Sablon selamat sore. Aduh, yo ya agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Oke, agama Kristen ya yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Itu udah ada judul padahal Yesus bukan Tuhan. Masih ditanya-tanya ini apa. Ngade-ngade. Oi, kok ada musik? Kena YouTube. Kenapa sih yang naik ini pada orang yang gimana sih? Kalau gua nyanyi kena YouTube nggak? Enggak, karena kan enggak ini. Kena. Enggak, aku berapa kali nyanyi enggak kena. Ayo. Apaan ini Akhi ME? Chat aja ke aku, terus nanti aku kasih norek MMCI-nya, jangan ke rekening aku, Akhi. Ini bisa langsung kok. Ayo main otenan. Kalau pakai musiknya lagu gitu? Nggak pakai lah, jangan kena dia. Daripada oten beneran, pikiran pusing tidak karuan, belum diskusi, kok oten kabur duluan. Aselole, jos. Gue pengen tahu ini hoaxnya di mana Bang Juma itu dari tadi tuh. Ayo main otenan. Aselole. Ayo disuruh sedekah 5k koin, jangan. Mak, kok suruh aku sedekah 5k baluap. 5k itu aku kasih tahu sama kalian ya. 5k itu duitnya itu 350.000. Ya nggak apa-apa, nanti lebih dari itu pun ku sedekahin. 5k itu 350.000. Nanti lebih dari itu insya Allah. TST aku punya tes psikologis. Apa mau nggak? Nah keren, sip. Apa? Ya kita sambil ngisi waktu Ikhwan ya, tafadhol silakan. Kok jangan ngaco lah, kok suka ngaco. Ngaco di mana? Apa? Cepet apa? Apa? Tunggu aku balas ini dulu, ada yang mau transfer. Oke. Ayo main otenan. Ayo. Nah, jadi ini UTST kita sedang berbicara soal tes psikologis ya. UTST harus fokus ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan. Ini nggak ada benar dan salah, jadi nggak perlu dibikin-bikin jawabannya ya. Jawab sesuai dengan apa yang pertama kali terlintas di pikiran. Nah, pertanyaannya begini UTST. Pertanyaannya itu akan dimulai setelah aku bawa UTST untuk bayangkan ya, ini untuk kawan-kawan yang belum tahu silahkan ikutan aja ya. Bayangkan UTST ini sedang masuk ke sebuah taman permainan yang sangat seru dan menyenangkan. Akhian juga boleh ikut, Akhi Oji juga boleh ikut. Ya, ini taman permainan sangat menyenangkan nih. Banyak wahana-wahana permainan nih yang seru-seru pokoknya. Lalu kemudian UTST pun melihat di depan UTST ada wahana yang sangat UTST ingin naiki, yaitu wahana roller coaster. Kemudian UTST pun menghampiri wahana tersebut. Ternyata sebelum menaiki wahana tersebut, antriannya itu sangat panjang sekali. Nah, pertanyaan pertama, berapa lama UTST sanggup mengantri di situ? Silakan. Tapi kalau saya pribadi kalau antri aja nggak pernah mau. Iya, makanya jadi berapa lama? Ya, sanggup mengantri? Nggak jadi, nggak mau naik. Nggak mau naik ya?
Nggak jadi naik. Oke, sip. Nah, berikutnya setelah Ukti Hesti nggak jadi naik, ujung-ujungnya Ukti Hesti pun bisa naik ke situ gitu, karena mungkin kosong lah ya, antriannya kosong gitu. Jadi Ukti Hesti naik. Ketika Ukti Hesti naik ke wahana tersebut, bagaimana perasaan Ukti Hesti? Silakan. Kalau pengalaman aku naik itu teriak, kaget ya, kaget. Gitu. Bukan kaget. Perasaan ketika ingin menaiki, apa kaget ya? Perasaan ketika ingin menaiki. Oh, deg-degan, jantungan. Deg-degan, deg-degan, jantungan. Sip. Terus akhirnya Ukti Hesti pun naik dan memulai permainan dari wahana tersebut. Mengitari, menyusuri, berputar kiri kanan, belok, lalu kemudian sampai kepada momen-momen di mana roller coaster ini tuh akan menukik Ukti Hesti, akan menukik. Nah, ketika roller coaster tersebut akan menukik, apa yang Ukti Hesti teriakan? Silakan. Nukik apa sih menukik? Menukik itu yang dari atas cung ke bawah gitu loh, tiba-tiba gitu. Oh, teriak. Teriak apa? Ya teriak gitu. Gitu ya. Oke. Ini apa mau dia pengen terus? Ya ini kan tes psikologi, jadi pertanyaan itu nanti ada representasinya. Nah, setelah itu kan menukik tuh, Ukti Hesti teriak, di ujung dari roller coaster tersebut itu adalah genangan air, jadi menciprat tuh. Biar peciprat lah. Jadi Ukti Hesti terkena basah bajunya oleh air nih, air dari roller coaster tersebut. Bagaimana perasaan Ukti Hesti ketika terkena air? Oh, kalau ngomong spontan sialan gitu. Perasaannya gitu. Sialan tuh apa ya perasaannya? Kalau pas lagi ngomong kalau perasaannya ya kaget. Kaget juga ya. Percikan air, kaget gitu. Kaget lagi. Udahlah ya, setelah kaget dengan terkena air itu, loh kok kena air kayak gitu. Akhirnya Ukti Hesti pun beres dari permainan tersebut dan menjauhi permainan tersebut. Tapi tiba-tiba entah disangka apa, kakinya Ukti Hesti itu jadi nggak bisa berjalan, Ukti. Nah, gimana tuh perasaannya ketika tiba-tiba kakinya nggak bisa berjalan itu? Kaki nggak bisa berjalan? Ya bingung, tiba-tiba jadi bingung, kakiku kenapa ya gitu, bingung. Nah, apa yang akan dilakukan ketika bingung itu? Ya diam di situ sambil mukul-mukul kaki. Nah, sambil dipukul-pukul, oke, sambil dipukul-pukul. Oke. Sambil dipukul-pukul. Kan sampai dipukul-pukul. Nih kenapa bingung dia kaki kenapa gitu. Oke, sip. Dan berakhir sudah pertanyaan tes psikologis kita tentang roller coaster. Mau tahu ini tentang apa? Apa? Jadi UTST, pertanyaan roller coaster ini adalah bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita ketika malam pertama gitu. Gak ada hubungannya. Berapa lama kalian sanggup mengantri? Itu adalah berapa lama durasi yang bisa ditempuh dalam satu kali berhubungan. Astagfirullahaladzim. Oh, kores baluap. OTT kalau lama nggak jadi katanya Ikhwan. Kalau lama nggak jadi mau main cepet aja. Gak ada otak kok kores baluap. Sialan. Oke, berikutnya. Bagaimana perasaan ketika menaiki roller coaster adalah bagaimana perasaan kita ketika kita sudah mau mulai berhubungan. UTS deg-degan dia jatuh. Aduh, ini udah mau mulai. Ayo. Gak ada otak sih. Lalu apa yang kalian katakan ketika roller coaster menukik itu adalah bagaimana ketika itu sudah di penghujung acara gitu, udah mau keluar tuh kan. UTS ngapain? Teriak apa? Bagus. Gak ada otak kores. Sialan kores. Lalu bagaimana perasaan UTS ketika terkena air? Nah, itu adalah perasaan ketika itu basah ya. Itu kaget jadi UTS kaget. Kok basah katanya. Biasanya nggak gini kan gitu. Itulah. Lalu yang terakhir adalah ketika kaki tidak bisa berjalan, itu adalah ketika alat perkasa kita udah nggak bisa dipakai tuh. Nah, itu UTS dipukul-pukul ya. Ini kenapa nih? Ayo dong. Ayo dong berfungsi kembali. Ayo. Itu sudah. Ya kawan-kawan.
Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik cepetan. Lama kali kalian naik, aku kena budi sama si Kores. Naik kalian. Selamatkan aku.